0,15 kalau misalnya 20T itu berarti kan 30M. Kalau misalnya 10M berarti 15M guys. Fee broker 15M guys. Fee brokernya bisa jadi nasabah BCA Soliter. Either kamu menang atau kalah, nggak akan ada gunanya buat kamu ke depannya. Kamu menang, let's say, kamu akan jatuh ke lubang yang sama lagi gitu. Which is, let's say, next ada next panik gitu. Dari 1000 rally ke ini, kamu akan beli. Let's say lah kamu hebat lah, 5 kali benar. Tapi ada 1 kali kamu salah, 1000 ke 15.000, 15.000 balik ke 1000 lagi, mungkin nggak? Mungkin. Dan kamu akan selesai selamanya. Jadi buat apa gitu loh. Ada salah satu di sekuritas gede, petingginya, itu menyarankan anaknya beli gitu. Menyarankan anaknya beli, wah ini bagus, mau naik sekian. Anaknya juga ikut beli gitu, barengan dengan saya. Nah, rungkat banget. Gitu. Oke, ini podcast pertama gue nih setelah kehebohan yang terjadi di minggu lalu ya. Tentu gue dukung banget teman-teman yang udah bersuara. Gue pun juga udah ngundang terus tokoh nasional sampai berbusa gue ngomongin anti korupsi, ngomongin apa ya, kepastian hukum, birokrasi kita yang belit-belit. Jadi gue dukung banget semua itu. Nah, hari ini kita kedatangan Bro Hengki sekali lagi. Dan gue appreciate banget ya, soalnya mencari orang yang trading volumenya itu 1T dan mau open porto itu sulitnya bukan main. Jadi yang mau ngajarin itu, ya gue udah tanya keliling lah berkali-kali gitu. Dan hampir tidak ada itu yang mau ngajarin gitu. Dan kebetulan gue kemarin baru dikasih mobil sama Hengki. Jadi gue berharap edukasinya juga bisa ke lebih banyak orang lagi, supaya lebih banyak orang itu bisa financially savvy lah, dan lo bisa make money dari dunia saham, stock market. Dan kita retail jangan dikarungin terus gitu ya. Harapannya ada Hengki tuh di sini. Nah, buat teman-teman yang belum nonton podcast kita sebelumnya, jadi cerita kayak gini. Gue kenal Hengki tuh awal Juli kalau nggak salah. Awal Betul. Juli, akhir Juni lah kira-kira gitu ya. Belasan Juli ya? Iya, betul. Belasan Juli. Pokoknya itu podcast pertama gue itu, pertama kali gue ketemu Hengki. Habis itu podcast yang pertama, di bulan Juli dia itu tuh masukin 10M buat open porto. Habis itu cuan sekitar 40%, jadi dapat 14M. Sekarang udah bulan awal September, jadi kita pengen nge-review performance di bulan Agustus kayak gimana. Sambil kita belajar-belajar. Oke bro, gimana di bulan Agustus? Lo cuannya berapa nih? Agustus ya, kalau yang di YB itu bulan Juli 1,7, bulan Agustusnya 1,4. Jadi berapa itu? 3,1. Bulan September ini sampai tanggal 4 1,3 di YB. Jadi 14, 17, 13. Ya nanti hitung ya. Kalau XL itu 24, 22 sama 600. Sekali. 22, 24, 600. Dari 22 tambah 24, 46. 2,2 tambah 2,4. Betul. Tambah 600. Betul. 600 ini apa nih? Sampai September ini, tanggal 4 ini, sampai tanggal 4 ini. Tanggal 4 September 600? Iya. Nah, kalau YB malah lebih banyak, lebih perform bulan Septembernya. Oh, oke. Kita ngomongin yang Juli Agustus dulu deh. Oke. Juli Agustus. Berarti Juli Agustus adalah 2,2 plus 2,4 untuk yang XL kan? Betul. Berarti 4,6. Terus kalau misalnya yang YB? Top up 5, taruh jadi 1,7 plus 1,3. 1,4, sorry. Berarti 3,1. Betul. Berarti tujuan 8,1. 8,1. Iya, total. 2 bulan. 2 bulan. Iya, 2 bulan 3,1 plus 4,6. Kurang lebih. Iya, hampir 8M ya? Iya. Kayaknya kan 7,7. Bener nggak sih? 4,6, 3,1. Ya 7,7. Iya, jadi segitu. Market lagi bagus lah. Gitu. Terus yang bulan September? September kalau yang Stockbit itu plus 600, kalau yang YB itu plus 1,3 something. 2M hampir. Iya. Lu beggar 3 bulan bro. Beggar. Lagi momentumnya lagi bagus, jadi riding the momentum aja. Gitu. Oke, kita bahas satu persatu kali ya, soalnya ini beggar dalam 3 bulan, dan ini open porto ya, dan kita saksikan bersama. Gue dulunya udah pensi, udah stop trading, jadi lumayan, tambah 10M. Iya. Oke bro, kita mungkin boleh bahas satu persatu kali ya, kayak apakah saham yang di XL sama di YB ini sama yang lu beli atau beda? Cara mindset, cara lu membedakannya kayak gimana? Kurang lebih sih sama ya, cuman kalau misalnya XL itu cenderung beli nunggu gitu.
Jadi saham-saham yang wah ini incaran nih, kita beli nunggu. Kalau YB itu ya bisa kita ambil lumayan atas seperti gitu. Tapi basically sahamnya sama-sama aja, gitu-gitu aja sahamnya. Oh, sahamnya sama, cuman yang satu tradingnya lebih cepat, satu lebih lama gitu time frame-nya. Betul. Oke. Terus lu pakai main account itu apa? Kalau nggak salah CP, kalau nggak salah. Iya, kalau main account mainnya di CP gitu. Kalau main account mainnya lebih liquid barangnya. Jadi kenapa lebih liquid? Kenapa beda? Karena YBXL kan nggak ada trading limit, maksudnya nggak ada margin. Saya nggak pakai margin, jadi pure cash gitu. Kalau CP limitnya itu nggak ada, tapi cashnya tuh jauh lebih gede gitu ya kan. Jadi main barang liquid itu lebih enak. Kayak contoh kita main BRMS, main Goto, main Bumi kan sekali enter bisa di atas 10M gitu ya kan. Jadi saya sukanya mainnya di ya seperti gitu. Tapi jangan kasih orang tahu. Pengen sih tanya sih ya. Portonya berapa sih yang CP? Cukup lah, cukup. Tapi mungkin gini kan, kayak kira-kira apa yang supaya ngasih konteks ya, kayak kira-kira apa yang oke buat di-share ya. Mungkin ini kali, kan gue lihat plakat lu tuh yang 1 triliun itu kan. Nah contoh kalau misalnya kayak bulan Agustus, lu tuh tradingnya berapaan sih di CP? Wah, Agustus ini karena market lagi bagus, banyak yang oke ya. Trading volumenya Agustus ini spesial agak barbar. Jadi all time high hampir double 1,8 T. 1,8 T sebulan. Iya, sebulan gitu. Market lagi bagus banget. Jadi sangat sayang kalau di rem-rem. Makanya kalau dilihat YB-nya performance-nya turun karena mau nggak mau shifting ke CP-nya seperti gitu. Turun guys performance-nya. Cuma dapat satuan M. Iya, seperti gitu. Sebentar. Tapi kalau misalnya biasanya lu rata-rata emang kalau misalnya lu bilang all time high, emang biasanya di berapaan? Biasanya biasa 800M sampai 1T. 1T biasanya. Iya, biasanya. Iya, berarti kalau misalnya lu genjot terus misal rata-rata itu 1-1 lah ya gitu ya. Berarti kan bisa dibilang setahun sekitar 12T. Iya, 12T. Gitu kan? Iya, kurang lebih. Trading volumenya kan? Betul. 12T. Kalau misalnya average ya, berarti ya kalau misalnya segitu ya. Terus kalau misal fee-nya itu broker 0,3%, ya kalau misalnya 20M itu kan berarti fee broker itu berapa sih? 0,15 kalau misalnya lu trading volumenya segitu tinggi, gue yakin lu dikasih harga spesial lah gitu kan. 0,15 kalau misalnya 20T itu berarti kan 30M, kalau misalnya 10M berarti 15M guys. Fee broker 15M guys. Fee brokernya bisa jadi nasabah BCA soliter. Dari fee broker. Iya, yang kaya ya gitulah. Sama-sama kaya, happy kita semua. Tanpa broker juga nggak bisa kan. Ngeri. Makanya nih. Soalnya gue udah coba keliling bro, gue udah coba keliling yang trading volume segitu yang mau ngajarin dengan open portal ya. Gak ada. Cuman dia aneh sendiri. Iya. Terchallenge. Iya. Terus kalau misalnya Excel sama YB lu saham isinya apa aja? Boleh ini nggak? Ini udah share screen belum ya? Udah ya? Okay. Udah. Sahamnya kalau bisa dilihat dari yang XL sih koin, ini kecil ya, yang CEM itu kecil, tapi koin, Mina, Bufa, Pani, PSAB ya mainnya saham-saham seperti gitu. Saham-saham liquid, lagi momentum, kayak BSBK juga saya main gitu. Iya. Kalau yang YB juga kurang lebih sama. Boleh lihat nggak kalau misalnya YB? Ini angkanya di mana deh tadi yang 2, sekian di ini bulan? bisa dilihat. Oh ini yang September 600 plus 600. Kalau yang Agustus 2025 plus 2, cantik nih angka, plus 2,222. Beli nomor cantik nih, bloknya 272. Iya, betul. Terus yang bulan sebelumnya lagi itu bulan Juli kita bisa lihat di sini plus 2,405 juga. Modal 5M guys. Udah beggar ngeri. Terus kalau yang XL kita bisa lihat itu YB. Iya, sorry, yang YB kita bisa lihat September plus 1335, yang Agustus ini plus 1424. Main sahamnya juga ya yang gede sih apa ya? Cut loss juga PSAB, cut loss juga Toba, yang gede koin brand gitu. Begitu juga dengan bulan Juli ya, kurang lebih seperti gitu. Oke. Menarik. Nah nanti kita bakal bahas satu persatu ya. Koin tadi gue lihat Mina, BSBK, Bufa, PSAB gitu ya. Tapi ada yang nanya nih. Ada yang nanya kayak gini.
Jadi kemarin gue masukin di story lah kayak biasa gitu. Gue mau podcast sama Hengki nih, ada yang nitip pertanyaan nggak? Ada yang bilang, ada nggak yang bisa titip dana untuk Porto? Enggak lah, jawabannya tentu enggak. Trading pakai dana sendiri itu jauh lebih enak. Ngapain juga pakai dana orang lain kan? Dan ya harus punya license sebenarnya. Kalau misalnya ada orang yang bilang, wah saya titip aja dana ke saya, itu harus be careful. Karena tidak semua orang itu seharusnya diperbolehkan. Harus punya WMI. WMI sekarang udah susah banget untuk didapatkan. Ya. Jangan kan lo ya, gue juga mau kalau mau nitip. Tapi nanyanya nggak enak. Sebenarnya nanyanya di podcast ini sih nyindir gitu sebenarnya. Enggak lah. Oke, terus ada yang nanya lagi deh. Om Leon nitip pertanyaan ke Bang Hengki. Teknis ngikutin whale di saham spesifiknya gimana ya Om? Oke, ini pertanyaan yang kita bakal detailin nanti. Tapi lu boleh share big picture-nya aja nggak? Kayak cara teknis filosofinya lu tuh kayak gimana gitu? Oke, ya. Kalau ikutin whales-nya gimana tentu kita harus identifikasi gitu ya kan. Cuman identifikasi whales biasanya banyak cara lah gitu ya kan. Banyak kungfu karena beda whales ya beda behavior. Kayak Pak Pepe behaviornya gimana dan segala macam itu berbeda. Cuman yang bisa saya katakan adalah paling gampang adalah melihat pergerakannya yang unusual. Seperti misal contoh kita ngomongin CDIA deh misalnya kan. Mungkin teman-teman karena banyak yang relate. Karena saya lihat dari broker summary-nya sih banyak retail yang nyangkut gitu ya kan di harga atas. Jadi I'm going to give this as an example gitu. Studi kasus ya, menggunakan Porto sendiri yang merah-merah. Iya, jadi orang nonton relate juga gitu loh ya kan. Yang paling gampang sebenarnya ada bid offer. Cuman bid offer I'm not going to talk terlalu banyak gitu. Dari pergerakan transaksinya aja. Misal kita tahu Pak PP itu suka pakai broker apa. DP, YU, HP seperti kayak gini. Nah, kita lihat beberapa hari ini kan mereka distribusi terus-terusan. DP-nya net sell, YU-nya net sell gitu. Banyak yang beranggapan, wah CDA seharusnya ke berapa ribu. Tapi in reality, ya berbalik gitu ya kan. Nah, tapi biasanya kebanyakan retail ngomong ke segini, itu unlikely, sangat hampir tidak mungkin itu terjadi. Nah, jadi ketika mereka ngomong kayak gitu tuh biasa adalah bias position. Sedangkan kalau kita cek transaksinya, oh benar, ternyata ada yang jualan, retailnya banyak dapat, mereka bias position, ya this is something bad gitu. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya, wah ini udah rungkat lah, ini jelek lah, ini jelek, newsnya jelek, tapi newsnya transaksinya bagus. Misal kita ngomong CDA, tiba-tiba laporan keuangannya jelek, misal gitu ya kan. Tiba-tiba laporan keuangan jelek, DP, YU, HP yang dari sebelumnya jualan berbalik menjadi membeli. Nah ini kan salah satu whale sudah koleksi untuk barang-barang kalian di harga murah. Nah, biasanya saya ikutin seperti begitu. Nah, menurut lo ya, kalau misalnya dicontohin kayak CDIA gitu, misalnya kayak apa tujuannya kira-kira Pak PP itu distribusi ke retail di angka itu? Apakah dia emang sengaja ngerem supaya naiknya jangan kecepatan, belum waktunya, atau apa gitu kira-kira? Oke, good point. Nah, biasa orang bilang, CDIA, the next cuan, karena harganya murah, cuan dari 200 ke 15.000 gitu ya kan. Funny thing adalah, kita harus tahu jadwal dulu, Pak PP itu sahamnya apa aja sih gitu ya kan. Jadi semua kan hipotesis ya, nggak ada yang benar gitu. Waktu itu saya hobi banget trading saham cuan. Gitu. Cuan brand itu favorit saya, cuan brand Petro gitu. Cuan ketika udah masuk MSCI, saya udah nggak main sama sekali lagi. Kayak podcast sebelumnya juga udah bilang kan, cuan udah masuk MSCI, kongres ke Pak PP, saya nggak mau main lagi. Kenapa? Karena tujuannya udah tercapai. Petro juga udah masuk MSCI tapi yang small cap. Nah, begitu juga dengan next-nya yaitu brand. Makanya brand rally paling kencang di antara mereka bertiga. Ketika cuan mendapatkan duit dari MSCI, mungkin akan diputar ke saham-sahamnya brand dan Petro terlebih dahulu. Bahkan BRPT juga mungkin akan ke sana. Nah, anak terakhirnya adalah CDIA. Jadi ngapain ada free money yang retail mau kasih? Ya dia ambil aja dulu toh gitu. Karena ini belum ada agendanya. Kapan agendanya? Nggak tahu gitu. Nah, jadi menurut saya CDA masih agak panjang main gitu. Dia punya prioritas yang lainnya. Betul. Karena brandnya kan IPO-nya udah 1-2 tahun gitu ya kan. Jadi ya dia dulu lah gitu. Iya. Ada yang nanya juga nih, cara screening dari 900 lebih ticker. Contoh pilih BSBK/BUFA. Gimana step awalnya pilih saham itu? Gue punya cerita tentang BSBK, nanti gue ceritain. Tapi oke, cara screeningnya dulu. Oke, sangat spesifik itu BSBK dan BUFA. Ini kayaknya lihat story-nya gue nih kayaknya. Pingin dapat mobil juga. Iya, pengen dapat mobil juga dia. Kalau 900 saham ya, hampir setiap hari ya saya lihatin terus semua saham 900-an. Jadi satu persatu tiket nggak saya klik satu-satu, cuman
Enggak saya filter, saya liatin 900-nya gitu. Karena waktu Bufa saya main itu di harga 80-90. Itu nggak ada orang yang ngomongin sama sekali dan justru itu enaknya hidden gem kan kayak gitu dong. Kalau kita lihat yang apa yang orang lain semua udah ngomongin ya nggak begitu seru lagi dan kalaupun seru naiknya ya nggak sefantastis sekarang. Kalau nggak salah 400 kemarin sentuh kepala 400 highest-nya kalau Bufa gitu. Nah, saya liatin semua, lihat anomalinya gitu. Kenapa nggak ada sahamnya nih, nggak ada yang ngomongin, tapi ada transaksi yang di luar kewajaran, biasanya gue sebutnya gitu. Luar kewajarannya kenapa? Wah, ada yang ngumpulin lah, volumenya berbeda lah. Terus kita tinggal cek transaksi, kita cek potensi narasinya apa gitu. Waktu itu ya Mina, Bufa, Padi gitu ya kan, ya backdoor, right issue dari Pak Happy Hapsoro. Nah, jadi kurang lebih seperti gitu. Kalau BSBK ya, yang menariknya dia di harga 50-51, sebenarnya tesisnya ada untuk BSBK gitu. Dia bangkit dari 50 beberapa kali. Kenapa dibangkit dari 50? Apakah saya berani beli di harga yang tidur di gocap, di offer saya beli? Nggak mungkin saya berani tiba-tiba. Tiba-tiba dia bangkit. Nah, siapa yang beli? Saya nggak tahu. Tapi kita asumsi, ya udahlah ada smart player gitu. Ketika dia beli 50, dia tidurin lagi. Dia tidurin lagi, nggak ada yang berani beli. Dia bangkitin lagi, dia tidurin lagi. Jadi saya bisa nebak, kenapa dia bangkitin terus di harga 50? Karena dia nggak mau sahamnya masuk FCA. Nah, dia ada kepentingan untuk jaga harga 50. Dia jaga harga 50, tidak mau masuk FCA, dan ketika bulan sebelumnya itu dia udah bangkit officially, nggak tidur lagi, yaitu di 50 sampai 53 ranging di sana, itu ada yang ngumpulin gitu. Dan nggak ada yang ngomongin sama sekali. Nah, which is itu saya paling suka gitu. Ya udah, resikonya kita bisa lihat harga dasarnya harga 50. Dia kan nggak bisa beli di harga 50 karena nggak FCA. Terus kemudian dia sudah mulai ada agenda dan ownernya kita juga lihat gitu. Ownernya itu bisa dicek, itu Christopher Chia gitu namanya. Christopher Chia itu sahamnya itu saya suka banget. PAMG juga sebelum BSBK ini jadi moonstock saya, ini PAMG juga moonstocknya saya. Jadi karakteristiknya sama, gocap, bangun, gocap lagi gitu ya kan. Nah, nanti bangun, nah orang lupa di sini. Jadi ini orang ingat gitu kan. Nah, ini orang lupa. Nah, biasanya saya ambil yang dekat sini. Seperti gitu. Mainnya ganti-gantian atau berbarengan kadang-kadang. Kan dia punya beberapa saham kan. Bisa paralel atau kadang-kadang ganti-gantian gitu. Bisa, kadang dua-duanya. Bisa paralel, bisa itu. Dia, Christopher Chia ini, dia kalau main ya, itu tariknya gila banget gitu. Arah, waduh enak banget kalau dapat early. Tapi kalau dapat sweatnya itu dia bantingnya juga ngeri banget gitu. Ya fair dong gitu ya kan. Kalau kita trader kan, ya kalau kita be early ya untungnya di kita kayak gitu. Karena bisa instan 35%, besoknya plus 35%. Tapi ada waitingnya ya 1-2 bulan seperti gitu. Nggak sih, 3 hari gue. nanti gue lampirin chatnya gue deh. Jadi gue di WhatsApp sama dia, gue coba cari nanti ya. Nanti gue lampirin. Setahu gue sekitar tanggal 24 Agustus. Dia cerita panjang lah, nanti gue lampirin, lu tinggal baca sendiri aja. Leon ini boleh pertimbangin beli BSBK segala macam. Misalnya gue nggak gitu baca, gue cuma tanya boleh masukin 1 M nggak gitu. Ngecek kan, takutnya dia bilang nggak liquid maksimal 100 juta. Oh ya udah kalau gitu gue masukin 100 juta gitu kan. Biasanya kalau misalnya cuma ngetes, soalnya gue jujur gue zero research bro. Ini financial influencer yang beli cuma gara-gara ya, tapi kan dia research gue adalah gue ngeliat plakatnya dia 1 T. Jadi nggak mungkin orang sembarangan dong ngomong. Dia bilang kayak gitu. Abis itu hari Rabu. Hari Rabu bisa bilang kayak gini, nih gue lampirin lagi, dia bilang siap-siap BSBK gitu. Habis itu berapa menit kemudian udah terbang beneran. Ini buat gue tuh apa ya, soalnya kan cara kita beli saham dan stok universitas kan sangat berbeda kan. Jadi gue ya tentu serunya dapat mobil ya, dapat Silayan dikasih. Wah, harus coba nih. Harus coba. Akhirnya gue udah upgrade dari Kalia guys. Ternyata orang yang bikin gue upgrade dari Kalia adalah Hengki. Nah, cuman yang gue pengen belajar banget ini sih, kayak gimana caranya lu bisa, pertama tadi kan identify bahwa dia tuh ngumpulin di 55.2. Itu bahkan
ngomong untuk beli gitu. Soalnya kalau misalnya lu ngomong untuk beli diri sendiri ya, itu tuh biasa level itu level 1. Tapi kalau misalnya lu udah ngomongin ke orang lain, apalagi kita baru kenal 2 bulan gitu kan. Dan apalagi gue punya media gitu. Kalau misalnya rungkat, thank you. nanti gue podcast sama orang lain, gila kemarin gue masukin 1M, minus 50% gara-gara thank you. Itu beban mental lebih tinggi gitu. Nah berarti kan untuk lu ngomong sesuatu yang kayak gitu, conviction itu sangat tinggi kan. Tadi pertama lu udah jelasin bahwa lu udah ngikutin si Christopher Chia ini udah berkali-kali berarti sebelumnya ya. Betul. Lu sebelumnya berarti udah pernah trading di BSPK juga atau belum? Dulu pas dia IPO itu gila juga, dari berapa narik 200% juga. Udah saya main juga gitu. Oh lu udah ngikutin dia Udah punya karakteristik udah tahu. NICL juga. Wah, dia ada beberapa saham di bursa kita. Saya sering main di saham-sahamnya dia. Tahu dari mana tapi kali ini tuh dia lagi yang main. Maksudnya gini, kan kita tahu kalau oke lah dia pakai sekuritas apa? Banyak banget dia rolling terus sekuritasnya. Nah, bahkan itu kayak gimana caranya kayak kenapa lu tahu bahwa ini tuh dia lagi gitu? Bisa aja nih orang lain yang imposter pura-pura jadi dia gitu misalnya. Dia kan ownernya, jadi dia pemiliknya. Bisa aja bukan dia, tapi kan dari distribusinya dari barang-barang dia juga. Oke, ya orang lain kalau misalnya market maker, kalau misalnya ngehajarin angkanya, dia bisa dihajar balik sama ownernya. Betul. Kalau misalnya ownernya bukan dia. Betul. Tapi gara-gara ownernya itu adalah dia, jadi most probably adalah dia melakukan juga. Betul, high probabilitas itu dia lah. Dan dia udah ada beberapa emiten yang listing di bursa kita. Artinya dia bukan bocah kemarin sore ya gitu. Mungkin dia udah ada sebelum saya ada trading. Jadi ya sudah jago lah. Iya, iya. Nah terus waktu hari Rabu itu ya, by the way ini kita ngomongin BSPK ya, ini bukan saran untuk beli ya. Gue udah exit ya. Betul. Good choice gitu ya. Gue udah exit ya. Jadi ini bukan ajakan untuk beli. Yang gue kepengen share di sini adalah thought prosesnya gitu. Supaya teman-teman bisa belajar juga, bisa identifikasi juga. Kedepannya ya bisa nyari pattern-pattern yang mirip lah. Yang mau di BSBK, yang circle-nya, universe-nya si Christopher Chia ini atau yang lain-lain gitu. Nah terus apa yang lu lihat di pagi itu, kayak kenapa lu bisa tahu gitu, kayak siap mainnya tuh dari mana? Oke, kan ya Bro Leon kan hoki tunggu 3 hari. Gue tunggu 2 bulan. Berarti gue lebih condong pada Hengki. Time cost-ku banyak gitu kan. Nah jadi selama 2 bulan ini, gue udah kumpulin gitu kan. Kenapa bisa tahu? Bisa aja imposter segala macam. Jadi saya kan ada pakai beberapa sekuritas yang cenderung cepat gitu. Jadi antrinya itu di harga bid. Jadi kadang 50, kadang 51. Kadang saya dapat, kadang nggak saya dapat. Tapi pasti ada suatu sekuritas yang fight lawan saya gitu. Masa fight lawan? Untuk yang di depan gitu. Supaya dapat 50, 51 gitu. Betul, saya mau 50, 51 gitu kan. Awal-awal 2 bulan saya tahu nggak akan ditarik. Jadi saya spread. Spread artinya saya beli 50, jual 53, 52 gitu ya kan. Kadang saya dapat, kadang nggak ada yang dapat. Tapi pasti ada yang lawan saya gitu. Jadi saya nebaknya, wah siapa nih? Saya nggak ngomong ke siapa-siapa gitu. Maksudnya nggak ada yang tahu lah untuk saham ini. Saya juga cek-cek forum juga nggak ada yang ngomongin. Terus kemudian yang kedua selama 2 bulan ini kan saya perhatikan terus gitu. Saya liatin bidnya, saya liatin offernya. Pas hari Rabu itu yang ku WA gitu ya kan. Nah komposisi bid offernya berubah gitu. Tidak seperti yang normalnya. Jadi, normalnya seperti apa? Yang berubahnya jadi kayak gimana maksudnya? Normalnya biasa dipalang. Jadi biasa aku rebutan barang. Ada juga dia rebutan barang. Kali ini dia nggak rebut barang. Dan dia makan barang atas kayak gitu loh. Nah karena most of rebutan barang saya dapat duluan terus gitu. Karena saya pakai banyak sekuritas yang cepat gitu kan. Nembak yang mana yang belakang ku cabut, yang depan ku biarin. Jadi ku receive terus. Jadi dia ya ku tebak mungkin susah dapat barang gitu ya. Mau nggak mau makan atas. Daripada makin banyak barang saya makan sama dengan harga dia. Seperti gitu. Berarti lu nge-care sebenarnya lu ngitungin barangnya dia juga dong. Harus. Dia jadi udah ambil berapa lot segala macam, lu udah tahu. Gitu. Betul. Nah, lu maintain ratio-nya nggak? Misalnya dia dapat 1 juta lot. Oke. Kalau misalnya dia 1 juta lot, berarti lu naker. Lu tuh maksimal misalnya 100.000 lot gitu misalnya. Enggak sih. Enggak. Makan terus gitu. Ya kita lawan gitu. Gue suka kayak gitu karena kalau sebutannya moonstock, biasanya alokasi dananya adalah tertentu. Misalkan open portal 5M gitu ya kan. 5M, misalnya profit nih, udah jadi tadi per sekarang 18M. Nah, oke, kebanyakan ya 18M. Let's say lah, jadi profit 13M gitu ya kan. 13M, 3MM ini gue akan masukin ke moonstock. Jadi gue akan ulang lagi main 10.
Nah 3M gue masuk ke Moonstock, misal bulan depan gue dapat lagi 2M. 2M lagi gue tembak lagi ke Moonstock gitu. Karena Moonstock itu penuh kalkulasi gitu. Jadi win rate probabilitasnya itu bukan di atas 50%. Gue yakin di atas 60%, 70%. Tapi butuh time cost-nya. Nah, jadi semakin kamu lama, semakin aku banyak makan. Jadi kurang lebih seperti gitu. Kita hitung barangnya. Jadi ya walaupun kita hitung barang, nggak mungkin dia 1 juta lot kita makan 10 juta lot, itu kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya kan? Ya minimal equal lah, gitu. Mentok banget equal gitu ya kan. Nah equal ya dia modam saya, dia kan pasti nungguin saya dong gitu ya kan. Ini nunggu saya nunggu gitu ya kan. Jadi kurang lebih seperti gitu. Lu jadi apa ya? Sharing kepentingan gitu. Jadi kepentingannya sama kan? Kalau misalnya sama kan kepentingannya sama. Ya pengen sama-sama naik gitu, jangan sampai saling ngedam atau gimana. Tapi kalau misalnya kayak lu cuma 10%-nya, misalnya 100.000 dia 1 juta, pasti kan dia bakal hajar ke atas. Lu tinggal ini kan. Tapi gimana pun gue sih nggak akan hajar gitu. Gue ngikut aja dia gimana. Dia kalau dam ya gue dam, udah beres gitu. Jadi tapi kalau misalnya dia dam, dia kan yang duluan dam kan. Ya emang bottomnya 50. Tapi kan 50-nya bisa aja barang lu nggak kejual gitu. Nah, stuck. Kan bisa antri cepat. Besok gue antri lagi. Nah kan gue hitung risknya. 50, 51, 52. Makanya gue perhatikan. Jangan sampai 50 gitu. Jadi sebelum 50-nya tutup pintu, gue buang dulu gitu. Jadi riskku cuma hanya ya 4%. Nah 10% lah let's say lah gitu. Bodoh banget lah 10% gitu. Ya wes gitu. Rewardnya arah 2 hari. Lumayan kan gitu. Nah jadi kurang lebih seperti gitu. Menarik. Nah tapi kalau yang lu lihat ya, kalau misalnya Moonstock kayak gini, apakah cara mainnya itu mirip? Misalnya nih tadi ada satu orang namanya ini gitu, bisa ada Moonstock lainnya. Apakah karakteristiknya itu mirip-mirip atau mereka tuh ada keunikan masing-masing gitu? Ada keunikan masing-masing, tapi prinsipnya sama gitu. Kenapa yang BSBK ini cukup berani main gitu? Karena dulu main NICL di 80-an udah main. 80-an sekarang harganya 1000-an gitu ya kan. Main gope terus dia jatuh lagi, ya nggak main, terus dia naik lagi, ya udah kayak gitu. Cuman wave pertamanya udah dapat gitu. Udah rasain nikmatnya, wah kalau ini orang lagi tarik enak banget gitu. Asalkan kita sudah duduk di luar di dalamnya. Iya, jangan ngejar atas kan. Jangan ngejar atas. Tapi BSBK aku ngejar atas juga, main di CP juga hajar terus gitu. Enak karena barangnya liquid kayak gitu. Lu di waktu arah hari kedua lu masih beli lagi atau arah hari pertama lu masih beli lagi? Hari pertama. Arah hari pertama lu saya beli main. Jadi kan barang banyak, jadi jualnya nggak bisa sekali langsung buang. Jadi jual bertahap, pas mau arah, aku makan lagi arahnya gitu. Nah, menarik. Kok gini, maksudnya gini, lu kan beli 55.2, habis itu lu jual bertahap. Misal lu jual let's say berapa, 60, 65, let's say gitu ya. Habis itu arah gitu kan, habis itu lu beli lagi di atas. Iya, nggak masalah, kan amount-nya money yang penting gitu. Jadi yang ku cari bukan, wah gue beli 50, 51, gue jual, let's say paling tinggi cepet gitu ya kan. So what gitu. Bisa aja aku, kalau gitu 50, 51, 100. Ya udah deh, nggak apa-apa, gue beli 60, gue jual 70, tapi amount gue gede banget kayak gitu. Nah, gue prefer kayak gitu. Karena kan kita bukan piagam beli atas jual, beli bawah jual atas, kan bukan piagam itu kan, piagamnya ya duit gitu. Jadi mainnya seperti kayak gitu. Nggak masalah sih, selagi masih oke ya beli kayak gitu. Dan hitungan, gue udah untung gede nih dari sini nih. Nah, gue beli lagi, ya paling kurang profit, gue nggak rugi kok. Worth to bet dong gitu, lagi ada momentum, saham gocap lagi bangun semua, market lagi bagus, ya sikat lagi kayak gitu. Nah, BSBK ini kan pernah juga, dia tuh ada apa ya, kadang-kadang tuh naik, boleh gak sih show chartnya supaya kita bisa ini lihat. Nah, sangat mengerikan gitu. Sangat mengerikan, dan coba deh, boleh nggak di zoom di bagian sini nih, di bagian sini. Ini adalah penampakan chart BSBK. Nah, ini kan menarik kan. Misalnya gini, lu lihat dari sini ya, dari yang bulan April, nah ini misalnya, dari sini dia naik, gue yang ini nih supaya teman-teman bisa lihat. Dari sini, ini kan 51 nih, dia naik ke sini sampai 65, bisa dia dump, ya kan. Sebelumnya juga pernah dari sini naik ke misalnya 63, bisa dia dump, gitu kan. Emang ada kalanya dia dari 50 dia hajar naik sampai ke 100 lebih. Ada kalanya seperti itu tahun lalu gitu ya. Nah, yang sekarang gimana geser sih? Sorry. Yang sekarang yang sekarang kan lu lihat tadi kan bahwa dia tuh pernah waktu 60 dia turun lagi. Waktu 60 dia turun lagi. Lu tahu lu kenapa berani beli di ARA? Kalau misalnya dia tuh
track recordnya juga ada yang 50 ke 60 bisa turun, ada juga yang 50 ke 100 gitu. Jawabannya semua di bid offer gitu. Kita bisa ketahuan, wah ini orang lagi mau barang atau lagi kumpulin barang atau terima barang dari retail. Itu semua bisa ketahuan. Dia belum modam saat itu yang lu lihat. Betul, malah dia receive banyak barang. Kenapa? Kenapa saya juga tahu? Kenapa saya buang barang kayak gitu loh. Saya buangnya ke dia gitu. Saya kerasa banget, saya buang, ada yang makan. Saya buang lagi, ada yang makan. Wah, dia makan barang gua nih. Jadi hargaku di sini, harga dia di sini. Dia narik barang kan artinya average-nya naik. Average-nya naik, saya buang di sini gitu kan. Saya buang di sini, tapi harga saya masih di sini. Buang sini, buang sini, buang sini. Loh, dia terima barang. Jadi dia ada kepentingan lagi, average-nya udah naik. Ya udah saya makan lagi gitu. Oh, ngerti. Nah, jadi average dia naik, artinya dia harus kerek ke atas, betul, lebih tinggi lagi, betul, supaya dia bisa dapat cuan. Betul. Soalnya kalau misalnya dia jual di harga itu, dia punya cuan jadinya kecil itu. Betul. Nah, terus kemudian saya jualnya kapan? Hari keduanya yang arah dekat-dekat sebelum, mungkin 4 titik sebelum arah gue jual. Gitu. Karena gue udah lihat dia jualan walaupun arah ya. Walaupun di arah kedua, aduh nyesek juga ya di arah ya. Untungnya besoknya beneran jeblos gitu. Karena kelihatan banget dia jualan. Kalau hipotesisnya saya adalah dia arahnya karena market lagi FOMO-FOMO-nya. Kayak gitu. Terus sekarang udah bersih, udah jual. Udah bersih. Clear, gitu. Dari owner pun kelihatannya udah jualan juga, atau berarti sekarang di take over sama retail? Take over sama retail ya? Mungkin belum semuanya lah ya. Tapi saya udah jual. Saya udah jual, dia udah kurangin barang gitu. Kalaupun dia mau main lagi, mungkin ya sideways lagi, kocok lagi, kayak gitu, dikeringin lagi. Nah, nanti dia keringin, udah mulai itu baru ikut lagi aja. Gitu loh. Dia tunggu sampai retail pada apa namanya, hilang harapan gitu kan. Scam. Gue beli. Berarti kalau misalnya kayak gini, ini lu bahas di komunitas semuanya pada cuan di BSBK kalau kayak gitu? Oh, kalau bahas di komunitas ada beberapa saya bahas, tapi nggak semua orang bisa saya bahas gitu. Kenapa? Karena ini kan ya saham volatilitas tinggi. Oke. Dibilang liquid, tapi kalau misalnya segitu banyak orang hajar, jadi beda cerita kayak gitu. Oke. Nah, jadi kalau di komunitas biasanya saya rajin sih, kasih banget kayak, wah ini bukan kasih BSBK-nya, tapi kenapa lo BSBK gitu. Saya selalu kasih ceritain, saya bisa ceritain semuanya karena saya perhatikan dan saya analisa dengan detail kayak gitu. Jadi setiap kali bisa ketemuin polanya gimana. BSBK ini karena gini loh, polanya gini loh, top prosesnya begini loh, ciri-cirinya itu gini loh. Jadi gue kasih semua. Malah saya senang, ada beberapa orang saya senang. Senangnya kenapa? Karena dia malah bisa temuin saya the next BSBK. Oh, menurut lu ini gimana? Bagus nggak? Gini-gini. Gue bilang, karena gue analisa berdasarkan kriteria lu 1, 2, 3, 4, 5 ini masuk nih, seharusnya oke. Malah gue doyan banget sama orang-orang kayak gini. Gue bilang, oke, ini bagus bener, baru dia berani masuk gede dong. Jadi kita masuk gede bareng. Tapi saya nggak bisa kasih tahu semua orang. Karena ini rewardnya dari dia yang kerja keras. Jadi ya saya berusaha ajarin cara mancing dan pegangin tangannya gitu loh. Nah ini loh feelingnya gini loh. Walaupun ya nggak bisa semua orang satu-satu tangan saya pegangin. Tapi semua saya berusaha ratain. Seperti gitu. Iya, benar. Lu boleh sharing ini nggak sih kayak beberapa saham yang supaya kita jadiin studi kasus ya, lu ngomongin terakhir di komunitas lu deh, kayak apa gitu. Oke, yang terakhir ngomongin di komunitas mungkin yang Indonesia Raya suka Pani. Oh, Pani, oke. Pani. Ya kebetulan saham yang gue juga mengikuti, jadi menarik juga. Kan? Jadi menarik. Iya, nanti mungkin nanti ada tim yang bantu juga untuk sharing ke Bro Leon berbagai yang saya kasih ke komunitas gitu. Iya. Maksudnya Pani ini lu beli Pani atau lu suruh orang jangan beli Pani? Maksudnya yang mana nih? Lu sisi yang mana nih? Dua-duanya. Dua-duanya? Oke, pas 16 ribuan gitu ya kan. Pas 16 ribuan itu kan lagi heboh gitu ya kan. Heboh ya adalah kalau RF-nya ini beli nih Pani lewat pasar nego. Nah, dan hipotesisnya adalah kalau misalnya RF beli, biasa dia tahu sesuatu dan biasa ada akan naik. Dan benar, berdasarkan historis. Dari 1.000 ke 5.000, 5.000 sideways, 5.000 ke 19.000 itu naik ketika RF-nya beli. Dan by historis benar gitu. Tapi halnya ada yang anomali ketika di 16 ribuan sana gitu. 16 ribu sana RF-nya beli nego, malah RF-nya jualan. Itu saya ngomongin terus, ini RF-nya jualan nih, ini nggak mungkin, ini aneh banget kayak gitu. Terus kemudian selain RF-nya jualan, banyak broker-broker besar
jualan terus-terusan. Nah, kick momennya adalah ketika CBDK itu sempat naik kenceng banget. Pani itu nggak naik kenceng sama sekali. Kenapa? Karena ternyata ini jualan besar. Nah, di sana itu saya encourage cukup keras lah ya gitu ya kan. Ini bahaya, ini pasti ada sesuatu yang bad nih. Nggak mungkin sampai segitunya. Karena terus kemudian orang bilang, wah ini private placement lah, di harga 20.000 lah, mau right issue lah, mau apalah itu ya kan. Tapi waktu itu belum ada rumornya gitu. Nah, price-nya enggak mencerminkan apa yang terjadi kayak gitu. Misalnya kalau right issue harga private placement ya waktu itu. Private placement harga 20.000, harga 16.000. Ada yang jualan terus-terusan, seharusnya nggak 20.000 dong kayak gitu. Kalau misalnya dia benaran private placement 20.000, biasanya harganya tuh 19.000. Jadi nggak beda-beda jauh sama harga private placement-nya. Ini 16.000 jualan, tapi diiming-iminginnya naik. Nah, itu aneh kayak gitu. Terus kemudian berarti lu nggak percaya newsnya? Nggak percaya gitu. Saya selalu validasi sama transaksinya kayak gitu. Transaksinya berkata sebaliknya. Nah, terus kemudian dia drop. Kebetulan drop ya, drop ke 14 ribuan. Itu kebetulan drop karena jualan sama drop ya let's say lah karena demo gitu. Nah, ketika drop ke 14 ribuan, transaksinya sebaliknya. Malah jadi bagus gitu. Jadi, 16.000, gue lihat nih, 14.000 kok bagus gitu ya kan, 14.000 sekian lah ya. 15.000 lah gitu kayak kita taruh kan. Nah, ini kok bagus banget transaksinya. Saya tunggu 1 hari, saya tunggu 2 hari, saya tunggu 3 hari gitu. Karena beneran transaksinya bagus, ada RF-nya juga malah beli di sana. Yang dari jualan 16.000 spread, ya udah. Ketika dia sempat gap down 14.800-an gitu. Itu saya berani encourage kayak, oke, kita koleksi. Kita koleksi ini bagus nih. Ini malah tesisnya malah berbalik kayak gitu. Dan retailnya malah yang 16.000 udah pada keluar. Nah, tapi berarti kalau misalnya sekarang, berarti lu kemarin beli Pani dong? Berarti ya, yang di 14.000 itu 14.800 sampai 15.000 gue beli gitu. Terus sekarang udah lepas semua atau? Udah lepas semua. Udah lepas semua. Nah, aku beli. Nah, karena tesisnya selalu newsnya itu belakangan. Jadi ketika saya beli, itu harganya 14, 15. Ada yang kumpulin terus. Udah makan terus. Dia kadang ngepasang offer gede-gede. Nggak mau dikasih naik gitu kan. Aku makan offernya gitu. Malah dicabut juga sedemikian. Jadi selalu old song lah ya gitu. Lagu lama. Kalau sama ceritanya mainnya. Terus kemudian keluar news kan dia gap up gitu. Gap up lumayan. 16.6 kalau nggak salah paling tinggi ya. Holdernya tahu. Nah, kurang lebih 16.6 sana. Nah, bid offernya udah beda. Semua orang tiba-tiba sama yang TikTok kan. Pani harga ya dikasih target lah semuanya gitu. Semua retail gitu kan. Oke. Bagus tapi nggak seharusnya sebagus itu gitu. Dan ketika market open tank ada yang jualan tertusan, ya udah. Nggak bisa lagi gitu loh. Nggak bisa. Saya juga pingin berharap ke 1 juta pun saya senang gitu karena saya bukan barang gitu kan. Cuman ya realita berkata sedemikian, ya udah saya buang semuanya. 16-an saya bersih lah segitu. Oke. Terus ini kebetulan ya drop merah, lagi, gitu. drop lagi ke 15-an. Ini gue suka banget nih. Soalnya biasanya tamu-tamu undangan gue yang duduk di sini adalah orang yang pro Pani biasanya. Jangan marah. Wah, nggak apa-apa, bagus kan, orang berhak dong punya perbedaan opinion gitu kan. Cuman biasanya kalau misalnya orangnya itu pro Pani, gue ambil posisi yang against Pani. Supaya jangan sampai kitanya pro Pani, jadi orang dengarnya harus beli gitu kan. Nah, lu kan sekarang udah sebagai orang yang udah habis Paninya, lu udah jual semua, lu udah buang. Nah, sekarang gue ambil posisi yang di seberangnya nih. Gue sekarang ambil posisi yang gue suka banget Pani. Gue percaya banget Pani. Jadi gue mewakilkan teman-teman yang nyangkut. Yang beli di 16.600. Nah, kayak gini bro argumennya. Ini kan RI ketiga. RI di tahun 2025 nih, ya kan? Bakal terjadi di akhir tahun. Ya, kemarin Bloomberg sempat rilis newsnya itu di angka 20.000 menurut Bloomberg, rumornya gitu kan. Emang kemarin mereka tuh pengen dapetin duit sekitar 16-an triliun, ada potensi buat lebih, dan ada mereka sebut gitu, maksimal jumlah sahamnya itu sekian. Sehingga kalau misalnya dihitung-hitung, harganya tuh bisa 13.800. Jadi mereka bilang, mereka pengen fundraise sekian duit, mereka jumlah sahamnya itu sekian, maksimal. Gitu kan, 13.000 sekian. Artinya apa? Artinya kalau misalnya mereka bilang maksimal jumlah saham itu adalah 1,2 miliar kalau nggak salah kira-kira. Itu sama dengan 13.800. Berarti bisa dibilang bahwa floor price, harga rights issue minimal adalah 13.800. Kalau misalnya mereka mengeksekusi sesuai dengan
surat yang beredar kemarin lah ya intinya. Nah, jadi kan 13.800 ini bisa dibilang sebagai floor price, dan kalau misalnya kita lihat sekarang harga saham itu 15.000, berarti seturun-turunnya 10%, seturun-turunnya. Okay. Kalau misalnya naiknya ini sesuai dengan harapan dan kita memprediksi kepentingan owner itu adalah supaya masuk MSCI dan supaya mereka bisa merepokan sahamnya, mereka pengen dorong ke 20.000, 25.000, itu yang ngomong sama orang. Berarti dari 15.000 naik ke 20.000, 25.000, potensi upside-nya jauh nih, tapi potensi downside-nya 10% gitu. Okay. Menurut lu kayak gimana? Apakah itu merubah pandangan lu terhadap PANI gitu? Tergantung siapa yang ngomong. Sekarang aku naik balik gitu ya kan, aku counter gitu kan. Berapa banyak sih yang ngomong kayak gitu? Hampir semua orang tuh ngomong kayak gitu. Gue scroll TikTok kan. Mungkin karena aku sering liatin juga kali ya, aku suka baca analisa. Hampir semua TikTok itu maupun retail atau segala macam ngomong hal yang sedemikian. Dan transaksinya adalah, kalau dari bahasa transaksinya adalah mereka semua punya barang gitu. Mereka punya barang, mereka berharap seperti itu. Dan biasanya gitu ya kan, adalah tidak menjadi seperti sedemikian gitu. Kenapa PANI, let's say 13.800 gitu ya, 10% downside-nya. Upside-nya juga, kenapa harus PANI sih gitu. Ada yang bisa kasih upside yang jauh lebih gede daripada PANI gitu. Sedangkan PANI, ya kita lihat harganya rally dari 1.000 ke 19.000. Let's say lah orang beli 5.000 gitu ya kan, dia udah beggar. Dia mau buang kapanpun ya juga udah untung gitu. Nah jadi kalau saya sih enggak berharap dia bisa, bukan. Saya berharap ke 20.000 lah biar semua orang happy gitu. Cuman untuk ngomong realitas ya sangat-sangat sulit gitu. Dan mending saya cari saham lain yang probabilitas naiknya itu jauh lebih tinggi. Terlepas dia mau right issue dan segala macam. Karena ketika dia umumin right issue, semua orang bilang, wah ini kayak dulu. Right issue waktu itu 5.000 ke 20.000, terus sekarang orang berandai-andai ini sekarang 15.000 kali 4 lagi deh kayak gitu. Nah itu which is ya unlikely to happen seperti gitu. 60.000 dong. Iya. Saya sih doa yang terbaik ya gitu, semua bisa untung ya happy aja gitu. Cuman nggak mau kasih ya sugar, ya kasih pemanis lah buat kalian, itu susah, sangat susah. Dan kalau kalian cek transaksinya itu retailnya banyak banget kayak gitu. Tapi menariknya lu ini ya kayak lu bisa bilang tidak maksudnya saham lu positif dan tidak positif terhadap saham ini dalam jelang seminggu berarti kira-kira nggak nyampe 4 hari lah, 4 hari gitu. 4 harian gitu. Nanti aku minta tim tolong provide datanya gitu. PANI gimana? PANI bagus. Kenapa bagus? Karena RF-nya beli. Tapi kalau kita cek lagi, apa yang terjadi? Apakah benar RF-nya beli, RF-nya jual? Dan kok gimana dengan isu PANI mau right issue? Siapa yang nggak tahu PANI mau right issue akhir tahun? Siapa yang nggak tahu? Coba. Nah, saya tahu gitu kan. Artinya apa? Artinya semua orang sudah tahu gitu loh. Nggak alfa lagi gitu. Makanya dari itu, ya ini menjadi tidak menarik. Ada satu saham yang sebelum kejatuhannya itu saya ngomong gitu, wah ini jelek gitu, yaitu sahamnya PANI. I can say kalau PANI ini sudah berubah gitu ya kan. Dari sini waktu itu saya bilang jelek, tapi di sini saya bisa bilang PANI itu bagus gitu. Saya bilang ini PANI worth to buy untuk di harga sekarang. Why? Dia private placement di harga bawah gitu. Artinya market mengejar harga private placementnya. Kok private placement di harga 14 ribuan malah ada yang kumpulin gitu. Kita lihat RF. Nah, RF-nya jualan. Tiba-tiba dia beli gitu. Jadi ketika news-nya bagus-bagus, di sini kan news-nya apa? PANI akan right issue atau private placement di harga 20.000. Nah, tapi analisanya berkata sebaliknya. RF-nya jualan. Sekarang kondisi berputar. Kondisinya buruk, transaksinya bagus. Semakin dekat ke harga maybe 14.700, 14.875 is a good price. Berarti suka nggak suka, abis suka, sekarang nggak suka. Iya. Ya, kurang lebih karena datanya berkata sedemikian. Nah, kayak oke, gitu. ini gue punya argumen fundamental satu lagi nih ya. Jadi kayak gini bro, ini di gara-gara PANI kan heboh kan, banyak yang ngomongin di sosmed gitu. Jadi gue juga kemarin sempat baca-baca. Nah, gue tuh lihat salah satu postingan yang lumayan menarik. Jadi kayak gini, di tahun 2023 itu PANI juga sempat ada resisi yang mirip dan sempat nih mirip polanya, ada hitung-hitungannya gitu. Mereka sempat bilang mereka pengen fundraise berapa, jumlah sahamnya berapa, itu kita bisa hitung. Floor price-nya saat itu ada di 1.000 sekian. Let's say 1.500 lah, let's say di tahun 2023. Tapi RI-nya itu di angka 5.000. Di angka 5.000 gitu kan. Nah, berarti kan ada orang juga yang mikir kayak gitu tuh, wah sekarang 13.800, wah siapa tahu
papa kita yang sangat baik hati mau kasih kita 20.000 gitu kan. Nah, kalau misalnya itu terjadi, pertama kayak gini, apakah menurut lu bisa, apa yang terjadi kemarin bisa terjadi ulang sekali lagi sekarang? Dan kalau misalnya iya, apakah menurut lu harusnya itu tercerminkan di bid offer? Tercerminkan bid offer itu agak spesifik lah ya, tapi mungkin lebih tercerminkan dari transaksinya. Apakah akan terjadi? Biasanya polanya sekali iya, 2 kali iya, yang ketiga sih enggak, biasanya seperti gitu. Contoh kita sahamnya grupnya Merdeka. ADI-nya itu luar biasa gitu. ADI-nya luar biasa. ADMR-nya luar biasa gitu ya kan. Tapi saham-sahamnya Merdeka itu bagus-bagus gitu. Begitu juga dengan sampailah ke saham MBMA kayak gitu. Semua orang juga mengatakan sedemikian. Wah, ini seharusnya biasa berapa ribu %. Realitanya enggak seperti gitu. Begitu juga dengan saham-saham underwriter KI. Underwriter KI dulu AADI yang dia bawa, terus WIRG, terus yang ketiga adalah VKTR. VKTR juga harganya bawah, amount-nya kurang lebih sama, underwriternya KI juga. Nggak kejadian gitu ya, malah arah pertama langsung rontok gitu. Nah yang keempat koin, orang pada takut, orang nggak ngomongin gitu, tapi baru kejadian lagi. Jadi selalu kalau market ya kontra-kontraan sebaliknya gitu. Karena psikologis di market itu sangat mempengaruhi biasa pergerakannya. Nah sekarang psikologisnya semua orang berkatakan 20.000 transaksinya nggak ngomong sedemikian. Jadi orang-orang ini ya kalau saya sebutnya sih hopium gitu ya kan, maksudnya dikasih obat nafas-nafas wah biar nge-high kayak gitu. Nah which is ya unlikely untuk terjadi. Apakah mungkin? Mungkin, tapi probabilitasnya lebih kecil di bawah 50%. Kecuali orang-orang yang retail ini nanti dikeringin dan akan tercermin dari transaksi. Kalau misalnya tercermin dari transaksi, mereka dikeringin, mereka buang, mereka pesimis, baru saya beli. Ya jadi cost time-nya nggak gitu banyak. Kalau sekarang kan masih betting banget dong kayak gitu. Sedangkan transaksinya nggak mengatakan sedemikian. Seperti gitu. Menarik. Berarti lu sama sekali nggak consider fundamentalnya ya? Maksudnya gini, kayak kan ada orang bilang nih, oke, kalau misalnya dari segi waktu ya, waktu kan kalau misalnya kita ngomongin waktu, sekarang udah bulan September. Ya kan kalau misalnya mereka mau right issue itu di bulan Oktober atau enggak, ya itulah pembeliannya tuh pokoknya antara Oktober sampai Desember lah, sampai pembelian. Intinya mereka fundraise untuk beli CBDK gitu kan, beli dari Antoni Salim, dari grupnya AS sama dari grupnya Agung Sedayu gitu kan. Nah lu nggak ada consideration itu waktu lu trading berarti ya? Nggak ada. Dan kalau mau ngomongin fundamental, seharusnya ngomongin fundamental itu bukan sesuatu yang ketika semua orang ngomongin fundamental. Nah jadi let's say BBCA bagus, siapa yang nggak tahu sih BBCA bagus, BBRI bagus, siapa sih yang nggak tahu? Nah kita harus cari yang the next BBCA, the next BBRI. Jadi menurutku itu baru bisa consider fundamental, oke gitu. Jadi segala sesuatu yang sudah banyak orang ngomongin ya nothing special about it, kayak gitu. Banyak orang lagi gemeteran bro, ini gimana nih? Kembali ke pilihan masing-masing gitu. Kalau emang mau fundamental silakan, cuman kebetulan aliran saya bukan fundamental, karena fundamental biasa tercermin dari price-nya. Jadi price-nya bagus, nanti fundamentalnya ngejar seperti itu. Ya. Abis ini gue harus panggil Chang Chimen kesini untuk menenangkan. Makanya lesson learn-nya adalah jangan dengerin saham apa, belajar punya conviction sendiri. Kalau lu bingung sendiri nanti. Harus tahu jati dirinya lah. Jati dirinya apakah trading, fundamental, tinggal ya pick your poison aja. Seperti itu. Iya. Ini ada banyak bro soalnya nanya. Tanya kayak gini nih, masa depan Pani ya. Target harga Pani jadi 20.000 nggak di share? Pani bagusnya hold atau DCA? Harga saya 16.200. Pani gimana kok OTW 50.000 nggak? Even buat orang yang tidak dikenal sebagai Pani, pertanyaan Pani banyak kan? Pani loversnya banyak gitu ya kan? Apa respons lu bro kalau misalnya orang nanya target? Lu punya ini nggak sih kayak target harga gitu kalau misalnya lu beli sesuatu? Enggak sih, nggak pernah ada target harga. Tapi kalau all I can say adalah untuk orang yang nggak nyaman dengan posisi yang dia punya, misal kayak tadi, gimana nih apa yang harus aku lakukan? Aku harga 16.200. Karena kamu nggak nyaman dengan harga kamu 16.200. Saran saya, mending kamu buang. Kenapa untuk kamu buang? Karena either kamu menang atau kalah, nggak akan ada gunanya buat kamu ke depannya. Kamu menang, let's say, kamu akan jatuh ke lubang yang sama lagi gitu. Which is, let's say, next Pani gitu. Dari 1.000 rally ke ini, kamu akan beli. Let's say lah kamu hebat lah, 5 kali benar. Tapi ada 1 kali kamu salah. 1.000 ke 15.000, 15.000 balik ke 1.000 lagi, mungkin nggak? Mungkin. Dan kamu akan selesai selamanya. Jadi buat apa gitu loh. Nah jadi ya pilihan saya kalau orang-orang yang kayak gitu,
ini nggak usah lah ya gitu ya. Mending buang, kamu fokus ke kehidupan kamu, nggak usah ikut-ikutan kayak gini. Nah, Iya, jadi kayak iya, gitu. iya. Karena kamu sendiri aja nggak yakin sama diri kamu gitu. Seperti gitu. Iya. Intinya buat lu adalah yang kalau misalnya gua summarize ya, berarti Hengki nggak consider dari segi fundamentalnya dan nggak gitu, bahkan nggak peduli nanti bakal jadi apa. Yang penting saat ini buat lu ada alternatif lainnya yang lebih oke. Betul. Intinya kayak gitu kan. Betul. Ya, intinya dia jual tuh bukan gara-gara dia misalnya nanti bisa jadi harga berapa itu tahu atau enggak, tapi ya intinya sekarang ada alternatif lain yang lebih pasti buat lu gitu ya. Betul. Kalau bagus lagi saya masuk lagi gitu. Ya seperti itu, simple doang dong gitu. Jadi ya ikutin aja, bagus masuk, jelek jual. Nah yang bahaya itu adalah orang-orang bagus nggak masuk, jelek masuk, jelek cari alasan. Nah itu bahaya gitu loh. Tunggu sampai balik modal baru jual. Betul, udah balik modal nih, tanggung kayaknya masih bisa. Langsung mati. Udah gitu. balik modal. Aduh, masa gue udah nunggu setahun baru naik 1%. Gitu. Biasanya selesai. Ada nanya kayak gini bro. Collab Hengki Adinata dan Andri Hakim please. Bid offer plus fundamental maximum conviction. Iya. Menurut gue ya, yang ada lu bingung. Iya, betul. Harus tahu jati diri lah. Harus Iya. jati diri. Yang satu suruh hold, yang satu suruh jual, lalu bingung sendiri. Tapi funny thing adalah biasa aku melakukan hal kayak gitu. Dalam artian ada 2 account. Sekarang kan belajar fundamental. Karena dananya udah makin gede, kita ada yang masuk fundamental. Fundamentalnya harganya bagus, transaksinya oke, kita ada yang hold. Ada satunya lagi TikTok kayak gitu. Nah, jadi Pani juga sebenarnya aku dari bawah juga, cuman masuknya nggak banyak. Dari 1000-an udah kumpulin karena waktu itu kan ngomongin, oh fundamental Pani. Transaksinya bagus. Aku nge-keep, nah ada yang ku TikTok, ada yang ku keep kayak gitu. Jadi ya win-win seperti gitu. Oh, bahkan bisa lo apply dua-duanya Betul, gitu, betul, di betul. momen-momen tertentu Betul. gitu. Oke, ini bro, ini ada pertanyaan yang kocak nih bro. Bisa belajar private dengan Bro Hengki Adinata, bisa DM biayanya. Oke. Berapa bro biayanya bro? Biayanya ya, private sih enggak lah ya gitu. Cuman saya make sure kualitas private sama nggak private itu semua sama kayak gitu. Jadi semua yang saya pakai itu nggak ada satu pun helai saya sembunyiin. Nah, jadi semua saya kasih tahu, ya silakan aja diaplikasikan ke masing-masing seperti gitu. Lu ngomongnya tuh maksudnya biasanya kayak yang tadi video yang lu share, lu tuh live kayak gitu atau lu ketikan atau kayak gimana? Dua-duanya gitu. Jadi kadang momen-momen tertentu kayak misal panik ini. Karena kita tahu kondisi orang-orang tuh mayoritas pegang apa. Pegangnya panik gitu kan. Dari ketahuan kan dari pertanyaan. Panik gimana? Padahal saya nggak punya panik. Dan saya nggak pernah ngomongin panik gitu kan. Dan kenapa ngomongin panik terus gitu kan. Iya, iya. Nah pada badannya, iya kok panik. Kita tahu tandanya mayoritas pegang panik. Ketika panik not so good, biasanya saya sukanya live dadakan gitu. Kayak malam, jam 7 malam gitu kan. Ayo kita live gitu ya kan. Nah, kita Lu sejam, setengah jam gitu. Wah enggak, biasa mereka nanya terus gitu kan, sampai jam 12, jam 11 gitu. Cuman senang karena Itu mereka, orang pada ngikutin apa? wah dari kagetnya adalah orang yang ketika kita start audiensnya sama akhir itu hampir sama kayak gitu. Artinya, padahal saya nggak tahu mereka ketiduran atau gimana lah ya, tapi assuming mereka semua stay di sana seperti Melek gitu. semua gitu. Melek kayak gitu. 4 jam, 5 jam ngomongin Iya, saham. betul. Malah rebutan nanya sampai gitu kan. Cuman ya happy karena mereka sangat-sangat antusias. Terus kalau misalnya gitu lu maksudnya ada teorinya dulu atau lu langsung jelasin market update gitu maksudnya? Teorinya belum dijelasin, mereka udah udah genjot terus gitu. Teorinya itu mulainya seharusnya September bulan ini, itu tanggal 22 plus 5 hari kayak gitu. Cuman karena mereka sudah ya mau terus lah ya kan. Jadi saya berusaha live, berusaha bonus lah saya sebutnya. Berusaha live, saya ketikin ketika market update, marketnya lagi running gitu kan. Saya screenshot, ini loh, top prosesnya segini loh, apa yang kalian seperti gini loh. Jadi bonus ya unofficial udah mulai lah seperti gitu. Cuman kalau misalnya materi dari saya yang full ngomong gitu itu belum. Itu tanggal 22 nanti seperti gitu. Itu kalau misalnya itu berarti tanggal 1 hari gitu dia punya. Enggak. Jadi kan ya yang saya pakai kan lumayan banyak gitu ya kan. Trading ya sulit nggak? Semua sulit lah ya gitu kan. Jadi nggak bisa satu hal doang yang kita ini loh gitu. Jadi banyak gitu. Biasanya 5 hari dan biasanya itu lebih gitu. Jadi ya dasarnya itu 5. Tapi biasanya plus-plus seperti gitu. Oke.
Nanti gue ikut bro. 22 September nanti gue sign up. Thank you. Ada soalnya gue udah dikasih mobil kan. Pajaknya ini ya. Ya pajaknya. Tapi pajaknya kecil banget. Mau share mobil juga boleh. Nanti gue pakai C-Line dari Senin sampai Rabu gitu kan. Lo Kamis sampai Minggu. Lumayan. Ini pertanyaan lagi nih bro. Moonstock apa nih bro? Screening Moonstock gimana? Apa sih nanya? Screening Moonstock gimana caranya gitu kali? Screening Moonstock ya? Screening Moonstock itu Mungkin apakah itu berbeda dengan cara lu trading? Atau itu sebenarnya BAU, lu business as usual, lu pengen nge-trade, tapi kebetulan ada saham yang potensial buat Moonstock tuh berbeda dari segi patternnya gitu. Oke, biasanya saham-saham Moonstock itu kriteria utamanya adalah sahamnya itu dari bawah. Jadi kayak BSBK dari bawah gitu kan. Itu Moonstock kayak gitu. Nggak ada yang ngomongin, transaksinya bagus. Jadi kriterianya banyak, transaksi bagus, potensi narasi gitu kan. Terus kepentingannya adalah udah kering gitu ya kan. Retailnya udah keluar, nggak ada yang bahas, dan harganya dasar, dan kita bisa hitung adalah harga ownernya gitu kan dalam tanda kutip. Nah jadi kita tahu gitu. Kalau turun lagi, biasanya dia juga rugi kayak gitu. Nah, jadi itu. Jadi cara lu nunggangin owner, kepentingan owner adalah itu ya. Lu tahu dia tuh beli di harga berapa. Betul, saya hitungin gitu. Wah, jadi matematika lah ya. Ini beli berapa, ini jual berapa, ini retail udah keluar berapa kayak gitu. Jadi, wah ketahuan dia pegang barang segini, harga segini. Belum lagi nih, termasuk dia hajar atas untuk harganya naik gitu. Nah, jadi pasti harganya lebih di atas. Itu yang kita sebut Moonstock. Jadi kalau misalnya, let's say lah, kebetulan tadi kita ngomongin Pani gitu kan, Pani 1.000 ya mungkin Moonstock, tapi sekarang udah 16.000 ya bukan Moonstock lagi gitu, itu cuma hanya pure trading doang. Sampai 200.000 bro, Moonstock bro. Impossible. Gitu. Iya. Oke. Kita ngomongin saham seterusnya kali. Selain dari Pani, apa lagi yang lu kemarin bahas? Yang kemarin ya, yang lumayan oke itu PSAB gitu. Jadi PSAB itu. Lu tahu nggak sih PSAB itu maksudnya saham apa? Tahu, gitu? lu tahu. Saham emas gitu. Itu doang gitu ya kan. Jadi pas sebelum demo yang lumayan besar itu PSAB itu agak anomali gitu. Yang saya note itu sebenarnya ada 3. PSAB, Antam, BRMS gitu. Cuman BRMS waktu itu baru masuk indeks jual gitu ya kan, udah lumayan gede, jadi saya skip. Nah, Antam itu enggak selincah PSAB gitu. Jadi makanya dari 400-an saya ambil PSAB gitu. 400-an ambil PSAB. Boleh share ini nggak sih kayak apa namanya grafnya PSAB ya? Oke. Nanti juga bisa saya share, tapi nggak bisa. Discord-nya mungkin nanti saya kirim beberapa bagian potongannya. Nah, karena menurut saya sih kurang etis kayak apa yang saya kasih tahu ke publik juga seperti gitu. Nah, misal contoh PSAB gitu ya kan. Nah, ini di sekitaran 400-an sini udah notice gitu something. Nah, di sekitaran sini lah. Nah, ini asingnya makan lumayan banyak di sekitaran tanggal 25, 26, 27 itu asingnya makan terus-terusan. Jadi dari sana sudah udah ngelirik nih, udah put attention lah gitu. Misal kalau misalnya dia gerak, ini barang itu kita nggak boleh nggak punya. Nah, PSAB. Terus kemudian lu kasih tahu ke apa namanya komoditas itu, kalau misalnya gitu berarti sekitaran di 500 gitu. Enggak, sekitarannya ya 400 nih berapa? 454 lah, mentok lah mereka beli gopek lah gitu ya. Saya spreadnya tuh 50, itu jauh banget spreadnya gitu. Nah, itu di live ada. Oh, ini lu live waktu lu jelasinnya live chat sama live call kayak gitu. Nah, ini PSAB nih something nih kayak gitu. Karena ada watchlist lah gitu, kayak misalnya hari ini ada 3 saham menarik kayak gitu. Kalau nggak ada ya nggak usah ngomongin gitu. Karena nggak ada, ngapain kita paksa. Terus kemudian PSAB kebetulan dia tiba-tiba naik sampai hampir arah. Besoknya itu demo gitu. Kebetulan ya goldnya all time high juga. Tapi kita nggak tahu sebelumnya demo. Saya mana tahu demo saya cuma retail biasa gitu kan. Nah, tapi ya price discount everything. Dan kalau beberapa hari lalu juga Antam, BRMS naiknya luar biasa. Itu semua saham-saham emas seperti gitu. Menurut lo ya kayak yang berarti apakah bisa dibilang smart money ini tuh mengetahui sesuatu yang retail tuh tidak tahu, makanya mereka biasanya front run dari sebuah event yang bakal masuk ke headline. Betul, tentu saja gitu. Makanya quote saya itu quote dari Bisugo yang kasih saya quote gitu ya kan. Be early before the masses gitu. Jadi be early-nya adalah kita ngikutin mereka kayak gitu. Sebelum orang-orang pada bahas. Ketika orang-orang pada bahas,
ya most of them akan sell on news gitu. Karena likuiditasnya klien akan FOMO dan dia jual. Seperti gitu. Iya. Terus ada yang nanya nih bro, menurut lu ya modal 300 juta itu cukup atau enggak sih buat trading for a living? Wah, saya startnya sih dari 2,5 juta ya. Jadi kalau 300 juta udah banyak gitu ya kan. Kalau Yang for a living ya, yang full time mungkin. Oh, saya dari 2,5 juta full time gitu, langsung hajar full time gitu. Langsung hajar full time kayak gitu, langsung hajar full time gitu. Pas Lu COVID bukan sambil waktu lagi kerja di lawyer itu. Lu udah quit? Udah quit langsung hajar aja lu gitu. Quit dengan modal 2,5 juta. Iya. Total 30 lah gitu ya. Tapi 2,5 dulu coba dulu dong gitu ya kan. Baru oke nih gue pede nih taruh lagi kayak gitu. 30 semua tembak, dorong semua. Seperti gitu trading. Jadi 300 juta kali 10 dari gua tuh ya kan. Lu 30 juta kira-kira ya, kan kita ngomongin awal kan, waktu masih baru. Emang sebulan bisa cuan berapa? Maksudnya lu cuan 50% juga dapatnya 15 juta, which is kalau misalnya lu kerja sebagai lawyer, ya lu dapat manajer gaji segitu juga dapat dan itu stabil, pasti nggak ada penurunan gitu kan. Oke. Kalau 50% 15 juta itu lebih gede daripada lawyer saya juga seperti gitu. Jadi ngapain saya bet kan kurang lebih kayak gitu. Iya, ngapain lu kerja, ngapain lu di market, lanjutin kerja aja gitu. Nah, jatuh cinta ke market kayak gitu. Jadi mengenal diri sendiri lah gitu. Karena I know kalau misalnya kerja sama orang gitu ya kan, saya nggak cocok gitu. Nggak cocok dalam artian saya bukan nggak suka ditekan ya gitu ya. Nggak suka ya di respect kayak gitu. Misal dalam hal-hal ya senioritas ada, hierarki ada. Jadi room of improvementnya itu nggak banyak. Dan which is itu sesuatu kultur yang banyak di tempat kerja dan which is I against that gitu. Tapi saya sebagai orang yang bawa gitu ya kan baru masuk, siapa saya untuk nge-gains gitu. Ketemu di capital market, we are free to express ourselves. We are free to be ourselves, gimana style kita trading, gimana fundamental, gimana ini. Jadi banyak dinamika dan itu seru banget gitu. Jadi bukan in terms of money, tapi in terms of, gue tahu gue suka ini dan I will make it. Dan ketika gue tahu itu, ya ngapain lagi setengah-setengah, langsung aja hajar semua. Seperti gitu. Gimana caranya lu waktu masih 30 juta pertama kali mulai, lu tahu this is for you and I will make it gitu. Maksudnya lu punya confidence itu? Punya gitu. Pernah nggak ketemu jatuh cinta pada pandangan pertama? Wah ini pasti jadi istri gue. Kurang lebih kayak gitu. Wah ini jadi hidup gue kayak gini. Free time, unlimited money dalam artian kita bisa dapat berapapun yang kita tergantung skill kita dan momentum. Free time kita bisa kapanpun trading, bisa kapanpun enggak yang suka-suka hati dengan kita bisa atur. Dan inilah freedom gitu loh. Jadi sama kayak lihat istri ini tapi lihat bit over kayak gitu. Wah ini istri saya di dunia kerja gitu. Langsung nikahin. Pantesan kacamata tebal. Iya. Nerdnya pentok kanan. Begadang terus, tapi mati-matian berdarah-darah gitu. Gak mudah, saya bangun itu dulu masih analisa news. Jadi bangun jam 6 pagi gitu ya kan. Tapi tidur setiap hari jam 4 kayak gitu. Jadi tidurnya cuma 2 jam, tiap hari jalan udah kayak zombie. Orang ngomong itu udah bete banget gitu. Tapi ya all out gitu untuk melakukan hal itu gitu. Analisa nih, cekin ini kenapa kayak gini, ini kenapa kayak gitu, ini kenapa. Jadi semua aku tanyain, semua orang aku chatin ini. Menurut lu gimana? Tapi siapa yang lu tanya? Maksudnya saat itu kan lu bukan siapa-siapa, lu juga nggak punya background kayak gimana, lu nggak punya keluarga di market maker atau yang punya fund apa gitu. Nanya siapa? Itulah sedihnya. Nanya semua orang nggak ada yang jawab. Itulah sedihnya gitu. Jadi nanya ini ada yang bilang, saya ajarin gitu. Ternyata ujung-ujung udah dekat pas dia mungkin kira saya bluffing gitu ya. Wah, gue mau belajar dong ke sana gitu ya kan. Ketika dia oke nih boleh segala macam. Pas gue mau ke sana, bahkan gue ke sana dia nggak balas gitu sengaja. Nah, terus lu di sana pulang lagi dong? Iya pulang lagi dengan sedih. Kenapa gue ditolak banget ya gitu ya kan. Tapi ya begitulah gitu. Proses mencari guru seperti gitu. Cuman ya semua saya laluin gitu. Menarik. Apa tanda-tanda kalau misalnya analisa kita salah? Mungkin maksudnya kayak gini kali ya, kayak kapan sih kita harus cut loss gitu? Misalnya tadi kan lu kasih contoh PANI, BSBK, sama PSAB gitu. Kayak kapan analisa kita salah dan kapan kita harus cut loss? Oke, contoh PANI lah gitu ya kan. Tesis awalnya masuk kenapa? RF beli seharusnya naik. Nah RF-nya tiba-tiba jualan. What will you do? Ternyata kamu salah dong. Kalau kamu salah apa yang kamu lakukan? Apakah kamu cari ternyata dia private placement atau bisa jadi 20.000 loh. Tandanya udah nggak sesuai dengan kamu gitu. Jadi planmu A jangan melenceng ke BCDEFG kecuali emang BCDEFG-nya udah include di plan A-nya. Nah itu dipersilakan gitu loh. Misal
Pani, RF-nya beli seharusnya gini. Oke, gue beli Pani 16.000 gitu ya kan. Beli 16.000 sekian. Let's say saya salah, dia turun lagi segini, gue akan beli lagi sekian. Itu terserah gitu ya kan. Itu boleh-boleh aja, sah-sah aja. Karena di capital market, yang benar bisa nggak make money, yang salah bisa make money gitu. Jadi tandanya nggak ada ilmu pastinya. Oleh karena itu, ya silakan kembali ke masing-masing. Plannya include nggak? Jangan 16.000 RF-nya beli seharusnya kali 4 nih, karena historis kayak gitu. All in, turun, RF-nya jualan tiba-tiba. Cari lagi alasan lain, itu kan denial biasanya gitulah, selesai lah gitu. Iya. Pokoknya kalau misalnya tesis awalnya itu salah, itu tandanya untuk di-cut gitu. Betul. kan. Nah, kayak BSBK misal juga, aku beli 50-51, karena aku rebutan sama satu orang ini gitu kan. Sama ada sekelompok orang lah, aku nggak tahu siapa juga sampai sekarang gitu. Kalau misalnya one day tiba-tiba dia nggak pasang, saya yang pasang barang beli doang gitu, tiba-tiba dia nggak ada, dan ada yang guyur, tandanya, wah, udah salah dong saya gitu ya kan. Saya kan rebutan barang dia gitu. Nah ya udah, buang seperti gitu. 50 buang, udah timpuk aja semua kayak gitu. Mau nggak mau gitu. Tega nggak tega. Saya juga maunya ke 5.000, tapi kan nggak bisa seperti gitu. Walaupun sebenarnya kita bisa ngukur dari masuk akal atau enggaknya juga Betul. Maksudnya dia udah ngumpulin barang sebulan 2 bulan, masa dia buang semuanya for nothing gitu kan. Iya. Rugi waktu, rugi ini. Kalau misalnya buang semuanya ke sana, ya maybe laporan keuangannya jelek, maybe dia ketahuan manipulasi keuangan atau something bad lah kayak gitu. Jadi makanya dia pengen front-run jualan. Iya, dia pengen ternyata gue nggak bisa nih, gue mau buang. Ya udah gue ikut aja, nebeng bang gitu, ikut aja gitu. Walaupun kalau misalnya itu bisa juga dinaikin dulu baru buang. Iya, tapi ya semua itu skenario-nya itu semua pasti ada kayak gitu. Jadi nggak ada ilmu pasti, dan ya masalahnya retail adalah mereka mau market mengikuti dia gitu. 20.000, 50.000, ya ini gue benar gitu. Ya bukan seperti gitu, karena kita yang ikutin market gitu. Karena market is always right, seperti gitu. Ya. Lu boleh share ini gak sih kan? Lu mulai, lu pernah share, lu pertama kali masuk di dunia sahamnya itu berapa? Tahun berapa? COVID 2020. Betul. 2020 kan. Nah, habis itu lu naik-naik, habis itu kan lu kemarin tuh pernah sharing bahwa lu pernah ini kan mengalami sebuah kerugian yang besar lah. Itu tuh kapan tuh? Itu 2 tahun lalu bulan Juli 2023 Juli. Juli 2023. Iya. Nah, itu lu boleh share detail nggak sih kayak itu dari berapa sampai berapa tuh? Saat itu udah kumpul berapa tuh? Oke, jadi aku start dari 2,5 atau 30 lah, aku taruh 30. So 30 pernah naik ke 100. Itu karena hoki lah saya sebutnya, karena momentum Covid terus tergerus pelan-pelan. Nah, tapi tergerus pelan-pelannya ini karena hokinya udah hilang, tapi saya belajar banyak. Justru di sana saya belajar paling banyak. Balik lagi let's say ke 30-an gitu. Stabil, ada 1 bulan jadi 50, nah, tapi nanti balik lagi 30, 50. Jadi masih sideways gitu portonya, dari pump sideways. Nah, dari sideways baru naik ke kurang lebih hampir 10 miliar gitu. Hampir 10 miliar di 2023 Juli. 2023 Juli 10 miliaran jebret ke nol. Ke nol gitu. Nah, itu di satu saham. Satu saham. Oh, lu all in Satu saham 2 hari. ARB, besoknya ARB lagi. Jadi itu pelajaran. Ya itu gimana cara jadi 0, 10M jadi 0? Oh, masuk marginnya gede. Oh, lu masuk margin. Betul. Makanya margin itu, makanya sekarang saya nggak pakai margin lagi. Seperti gitu, pakai cash. Saham apa? Saat itu kan historical. Okay. Sahamnya Teguh. Oh, Teguh. Betul, sahamnya Teguh. Boleh ini nggak sih show di chart lu masuk tadi mana, exit tadi mana? Kalau di Kusho langsung ada tandanya, karena saya tandain ini lagi tanda. Nih IPO nih dari ARA ke ARB, jatuh lagi ARB, saya jual ARB baru ditarik kenceng lagi. Nah itu pelajaran penting, makanya saya selalu bilang jangan percaya orang. Dan harus prepare. Saya pede, confidence gitu. Kenapa confidence gara-gara apa? Saat itu lu belinya tesisnya apa? Oke, ya tesisnya ya banyak hal yang ku dengar satu itu. Terus kemudian kedua, bidnya tuh tebal banget gitu. Bidnya tebal banget. Misal waktu itu 10 juta. Nah, saya beli 1 juta, nggak apa-apa dong misal gitu kan. Tiba-tiba bidnya hilang. Langsung diguyur. Bidnya itu 300, 500, 1000, 5000. Dan saya panik gitu. Saya freeze sebentar. Ketika saya freeze sebentar, harganya udah ARB. Which is udah telat. Nah, jadi
Saya selalu berpikir adalah rainbow-nya gitu. Jadi yang jeleknya gimana, saya nggak berpikir seperti gitu. Makanya saya selalu ngomong ke orang-orang, mikir dua sisi, harus fair, kita harus pikir dua sisi. Karena nggak selalu kita benar. Saya juga selalu menganggap, wah ini market cap masih kecil, dia buka gerai di US, ternyata kan ya nggak benar gitu. Benar buka, tapi untuk marketing purpose, untuk IPO kayak gitu. Jadinya ya seperti kayak gitu. Nah, terus apa conviction lu beli segitu gede itu gara-gara apa? Maksudnya lu analisa sendiri, lu lihat dia IPO, lu baca atau kayak apa gitu maksudnya? Semuanya saya lakukan kayak gitu. Semua yang saya lakukan dan ya ternyata tidak sesuai dengan keinginan saya, cuman saya tetap kekeh. Nah, mengatakan wah ini seharusnya ini, terus lawan lagi gitu. Parahnya saya lawan lagi gitu, saya lawan lagi, boleh benar gitu. Selesai. Apakah itu gitu. ada, maksudnya lu ada orang yang itu kan kalau nggak salah lu kan pernah cerita kan kayak lu ngikutin percaya sama orang. Betul. Apakah yang ini? Betul, Oh, yang yang inilah ini. gitu. Anak direksinya gitu ya kan, sama-sama kena kayak gitu. Oh, Nah, anak direksinya juga kena. ada salah satu di sekuritas gede, petingginya itu menyarankan anaknya beli gitu. Menyarankan anaknya beli, wah ini bagus, mau naik sekian. Anaknya juga ikut beli gitu, barengan dengan saya. Nah, rungkat banget. Gitu. Yang unbelievable adalah kalau dia ke saya ya sangat wajar gitu. Cuman ini ke anaknya gitu. Nah, dunia... Berarti sebenarnya ini dia juga tidak expect dong. Maksudnya si direksi ini juga nggak expect itu bakal turun dong sebenarnya. Direksi ini bisa mengkontrol barang ini. Nah, jadi sebenarnya saya nggak percaya dunia ini ada orang seperti itu, tapi ada ternyata. Tandanya dunia yang saya alami itu masih kecil. Berbagai macam bentuk. Tapi tujuannya apa dia minta anaknya sendiri beli kalau misalnya dia ngontrol barangnya? Nah, itu harus tanya dia. Karena di luar nalar saya juga gitu. Nggak masuk akal bagi saya. Sampai sekarang pun lu juga masih belum paham berarti? Itu belum paham kayak gitu. Tapi ya, dari ketika ribut gitu ya. Ini kan pasti ribut dong gitu anak sama bapaknya. Bapaknya sih mengatakan, ya inilah market. Oh, seperti gitu. Jadi bapaknya mengajarkan anaknya dengan ngebikin dia rungkat. Betul, dan anaknya pensiun gitu, udah nggak pernah sentuh lagi gitu, udah nggak pernah sentuh lagi sama sekali terkait trading. Ya mau gimana lagi, unbelievable, tapi ya it happened, gitu. Mind blown. Nih, main belum? Dan lu dengernya dari si bapaknya atau dari si anaknya? Dua-duanya. Oh, lu dapet informasi dari dua-duanya? Dua-duanya. Oh, lu apa namanya? Dapat conviction bahwa ini bagus nih segala macam. Makanya saya selalu ngomong ke orang jangan percaya sama orang lain gitu. Verifikasi, selalu verifikasi gitu. Dan verifikasi kalau misalnya something bad happen ya selalu ambil exit plan-nya harus selalu mikirin gitu. Dulu saya nggak mikirin exit plan, saya udah percaya big book aja udah kayak gitu percaya. Udah ngomongin sama anaknya suruh beli. Ngomong ke anaknya. Disuruh anaknya ngomong ke roommate-nya. Jadi dia ada roommate, dia kuliah di luar gitu ya kan. Ada roommate gitu, udah kakak adik gitu. Rungkat semua gitu ya kan. Nggak ada yang trading lagi seperti gitu. Nah makanya lu aneh. Kenapa lu? Gini bro, maksudnya lu kan apakah 10M itu ya saat waktu lu masukin ke Teguk All In ini, apakah itu adalah ATH lu? Duit all time high lu? Iya, duit all time high-nya. Waktu itu makan arah, dapat saham RAM miliar dari 30 juta sampai segitu ya udah oke lah gitu ya kan. Cuman tapi dari Teguk itu rugi banyak sampai bangkrut, itu yang paling belajar loh. Itu paling belajar, makanya upsize-nya jadi gini, chartnya ya mungkin gini, set terus naik, baru ARB baru naiknya kenceng banget gitu. Itu baru saya berani, oh ternyata cara mainnya kayak gini loh gitu. Baru saya berani main size dan segala macam. Bukan defense gitu, cuman pernah bangkrut, pernah naik lagi gitu, tapi semuanya aku jalanin dengan oh, I know how gitu. Jadi pembelajarannya jadi pembelajaran, malah berani tambah size malahan seperti gitu. Nah, maksudnya kan wajar dan normal untuk orang itu pensi kan. Ya, sebagai orang yang misalnya mulai itu dari nol, mulai dari 2,5 juta ya 30 juta, lu ngebangun jadi 10M, lu riset lagi ke nol, kenapa lu nggak pensi? Pensi pakai apa bro? Orang bangkrut. Ya lu kerja ke tempat lain, kan teman yang lain juga pensi. I know. Langsung apply, masukin CV gitu kan. Apply ke pekerjaan. Karena aku udah 2,5 bangun sendiri gitu ya kan. Bangun sendiri sampai ya let's say 10 lah gitu ya kan. Bisa bangun sampai ada kekayaan seperti itu tanpa ada satu orang pun bantu. Dan saya tahu detailnya gimana. Ibaratkan ya cara tahu bangun rumahnya hancur ya bangun lagi seperti gitu. Walaupun ya saya besoknya saya langsung trading sambil nangis bro. Ya mau nggak mau. Terus lu telepon nggak anaknya? Telepon. Terus dia bilang apa? Anaknya mau tanggung jawab seperti gitu. Wah
sorry kok gue gini-gini, gue juga kena, tapi gue gak tanggung jawab segala macam karena ini dari bokap gue gitu. Oh, anaknya bilang kayak gitu? Anaknya gitu. Gue appreciate sampai detik ini gue pun appreciate walaupun ada hal gini. Singkat cerita, anaknya bilang, lu nggak percaya gue call, lu diam ya, gue call gitu ya kan. Intinya bapaknya menghasut, inilah market, udah biarin aja seperti gitu. Dan dia kan masih terima duit dari bokapnya. Nah, uang jajan, masih kuliah dia. Sekarang sih seharusnya udah lulus gitu. Ya udah, mau nggak mau ya dia ikut. Oh, gitu. jadi dia telepon bapaknya tanpa dia nggak telepon bapak, kan satu rumah gitu. Ngomong, Pi ini gimana kayak gitu. Oh, jadi dia telepon lu, besok dia datang ke sana. Iya. Nah, besoknya dia udah mulai agak 2-3 hari udah agak berubah. Berubah dalam artian gue chat udah dia nggak update lagi gimana segala macam. Oh. Ya which is ya udah gitu. Dikasih pelajaran hidup Pelajaran, gitu. wah mahal itu. Pelajaran 10M ya itu. Mungkin orang belum ngerasain yang gue bilang jangan percaya orang verifikasi. Mungkin itu terkesan sepele ya gitu ya. Cuma itu mahal banget gitu. Saya nggak sampai kena deh. Gitu. Karena 3 orang kena, 2 nggak lanjut lagi gitu. Padahal mereka ini ada satu yang roommate-nya dia, itu teman dekatku juga. Itu dari 3 juta itu sampai ratusan juta dalam hidup dia. Kuliah, bangun tiap hari pagi trading duluan gitu. Kita call gitu. Mereka, oh gue baru bangun gitu. Nah, kayak gitu. Nih si anaknya yang anak direksinya ini juga bangkrut, main di Ride gitu. Main di Ride, bangkrut, naik lagi gitu loh. Tapi ya ujung-ujungnya kena mental, habis semuanya. Padahal menurut saya mereka nggak bodoh gitu. Tapi ya sangat sayang mentalnya udah rusak di rumah. Seperti itu. Gue mind blown sih honestly. Pertama kali gue denger ada ceritanya kayak gini. Dunia banyak orang, banyak macam. Apalagi market kayak gitu. Mungkin bapaknya bakal nonton ini. Dia bilang, Yes, silakan gitu. Karena yang gue ngomong semua fakta gitu. Please feel free to counter me kayak gitu. ya, mungkin dia bilang ya emang cara gue ngajarin anak kayak gitu. Beda dunia gitu. Iya. Tapi saat itu lu udah ada pasangan? Udah. Boleh tanya nggak kayak berapa lama pacaran saat itu? Oh, aku pacaran dari 2019. Oh, berarti sebelum lu trading. Sebelum trading. Setahun sebelum trading. Iya. Berarti kan dia kan melihat perjalanan lu. Betul. Perjalanan dari yang masih kerek, ya kan, masih 20 juta gitu kan. Masih naik TJ. Sampai lu ke angkasa, habis itu diturunin lagi baru dihancurin lagi. Iya. Saat itu ya, apa yang dia kasih tau lu? Nggak apa sih. Dia bilang, gue ada tabungan segini, buat lu aja gitu. Oh, dia bilang gitu? Buat lu trading aja kayak gitu. Ya dia melakukan hal seperti gitu. Terus gue trading. Tadi sampai nangis baru dia datang. Sampai udah nggak apa-apa. Lu trading lagi itu pakai duit dia? Iya betul gitu. Dia bilang, gue punya segini, gue bisa jual apa gue ya kayak gitu. Jual semua. Oh. Jadi seperti gitu. Gue kira dia bakal bilang kayak, tuh kan. Nggak sama sekali nggak ngomong kayak gitu. Jadi malah, kamu pasti bisa kok. Dulu bisa segala macam. Jadi nggak apa-apa, kita lebih lambat aja nikmatin hidupnya kayak gitu. Terus keluarga lu tuh tahu nggak sih Nggak mereka nggak tahu? Nggak tahu. Mereka nggak tahu gue bangkrut. Mereka nggak tahu duit gue sampai ke podcast ini. Oh, mas, ini mereka pernah dengar ya ini? Yang ini baru gue ceritain. Gitu. Oh, Gue ceritain. ceritain. Dia bilang, enak ya tradingnya Hengki ya, gue mau ikut dong. Gitu. Gue ceritain dulu gini sini. Oh. Oh, sebentar. Maksud tuh sebelum lu ke podcast ini, mereka nggak tahu lu punya berapa duit itu? Betul. Dari pertama yang podcast nggak ada yang tahu gitu. Gue cuek aja gitu. Oh, porto lu berapa itu? Nggak tahu. Mereka cuma bilang ini anak kerja apa gitu ya. Gimana ya bapakku sebelum meninggal dia bilang, aduh gue khawatir sama anakku paling kecil. Khawatir anakku paling kecil. Terus malah di encourage, udah lu buka toko aja. Udah lu kerja ini aja. Gitu. Aku mah ya, oh iya gitu. Oh. Gitu. Jadi bahkan kayak lu trading sampai trading volume 1T gitu mereka juga belum tahu. Nggak tahu. Mereka nggak tahu. Mereka tanya, ngapain sih depan laptop terus tidak berguna dia bilang kayak gitu. Oh. Yang ngomong seperti gitu. Nah, tapi kan mereka pasti lihat lu punya lifestyle dong. Misal kayak sekarang tahun inilah misalnya. Lu kan pasti mau beli apapun bisa gitu. Lu mau beli Ferrari bisa, Lambo bisa, tapi lu nggak beli gitu kan. Tapi kan lu punya G63 kan kalau nggak salah. Nah, mereka kan pasti tahu lah. G63 harga misalnya 8M gitu kan. Nah mereka nggak nanya gitu kayak dapat kakak dari mana? Ini anak cuci uang atau apa gitu. Ya bilang aja dia kerja kayak gitu. Cuman lifestyle aku biasa aja. Aku doyannya orang menghargai aku dari apa yang aku pikirkan, apa yang aku lakukan, bukan dari apa yang aku punya.
Jadi orang menghargaiku ya kita jadi apa adanya gitu. Oh Hengki gitu. Jangan Hengki kayaknya segini gue harus nggak mau gitu. Gue malah suka orang ngeledek gue aja silakan monggo gitu. Cuman ya kita bercanda as a friend jadi no gap gitu. Gue lebih suka kayak gitu. Jadi sama keluarga juga enak kayak gitu loh. Gitu. Terus waktu mereka tahu gila ternyata Hengki fotonya segini. Iya, ternyata Hengki lebih kaya daripada A plus B plus C plus D plus E plus F plus G sampai Z gitu. Tapi gue akan menganggap gue tetap Hengki adiknya kalian. Udah beres kayak gitu. Jangan anggap ada lebih segala macam, nggak mau seperti gitu. Mereka berubah nggak waktu mereka tahu gitu? Oh gila ternyata kayak gini. Kalau nanti takut ngomong gini ke-GR agak berubah sedikit. Cuman aku berusaha ngarahin ya kita tetap family kayak gitu. Apapun mau seberapa naik pun itu tetap mereka family saya. Terus waktu ini ya, waktu lu apa namanya dari 10M sampai minus gini, lu ini nggak sih bilang, Pa, Ma, minta Indomie dong. Gue udah gak ada duit, gue butuh Indomie, kasih saya satu dus sebulan. Untungnya udah setahun. Enggak, fight back. Cewek saya keluarin semua tabungannya gitu. Walaupun tabungannya nggak banyak kayak gitu. Boleh tanya nggak sih dulu tabungannya saat itu berapa ya? Kan ini kan bukan ngomongin sekarang ya, saat itu. Tabungannya setelah dihitung itu paling cuma nggak cepet lah bentuk. Cepet. Gitu. Setelah kerja sekian lama. Dia kasih ke lu semua gitu. Kasih, mau apa? Gue punya apa? Gue jual aja kali ini. Gue jual aja semua. Semua mau dijual sama dia. Cuman gue ngambil. Gue bilang tuh duit lo gitu. Duit lo gue nggak mau gitu. Kita belum nikah, jangan urusan gitu. Fight back sendiri. Terus yang lu pakai berapa dari 100 itu? Pakai 100. Dari 100. Enggak, maksudnya yang semua yang dia mau jual segala macam nggak aku pakai. Oh gitu. iya, Aku bilang nggak mau cash lah, gitu ya. cash Cash aku pinjam seperti gitu. Terus udah dibalikin dong, bunganya berapa? Bunganya adalah 10% per hari ya? 99 aset saya itu semua punya dia. Jadi 99% aset? Iya, jadi saya nggak pegang apa-apa gitu, semua punya dia. Jadi kalau saya berpikiran gitu ya kan, laki-laki itu godaannya 3 harta atau wanita gitu ya kan. Harta ya, saya nggak pernah menjunjung tinggi. Harta itu penting, cuman bukan yang paling dunia gitu. Kalau salah satu yang bisa bikin lemah adalah wanita lah mungkin, kita let's say gitu. Jadi dari sini saya selalu ngomong gitu, kalau misalnya saya ngapa-ngapain udah silakan kamu ambil semua, itu hukuman saya gitu. Jadi saya siap konsekuensinya, dulu kamu baik, kalau saya jadi binatang, silakan ambil semua harta saya. Makanya 99,9% itu semua punya dia, begitu. Semua asetnya semua taruh ke dia, gitu. Nggak ada pegang saya tutup. Seperti itu. Tapi ya, karena saya udah teruji dong, dia dari nol naik bangkrut, dia bahkan pas saya naik nggak pernah minta apapun, malah kayak Brolian bilang bisa beli apapun bisa segala macam, mau beli ini jangan malah dia masih kayak gitu. Iya, malah kadang bikin gue aduh aku mau beli pun jadi susah kayak gitu. Mau makan enak mau coba ini pun malah jadi susah kayak gitu karena dia nahan terus, jangan lifestyle tak boleh naik. Oh dia bilang kayak gitu sampai sekarang nggak gitu. Maksudnya gini, kayak kenapa? Ini kalau misalnya kita ngomong gini ya, maksudnya kan lu udah di titik di mana misalnya lu taruh semua duit lu masukin ke obligasi misalnya. Itu udah, lu mau spend kayak gimana pun udah gak bakal habis bro. Gak bakal habis, susah habis lah gitu. Nah jadi kan sebenarnya kan kalau misalnya lu spend pun, itu pun juga gak mengurang, gak bakal habis lah duitnya ya. Tentu jangan sampai, it will take a crazy person untuk duit itu habis lah. Oke, untuk spending habis ya. Iya kan, buat ngabisin sulit lah. Kan kayak di satu titik, kita tuh udah bingung mau spending kayak gimana gitu. Mungkin misalnya kalau misalnya gue boleh ngomong, lu spending mungkin mentok 150 juta tuh udah mentok banget lah. Di atas itu tuh udah bingung mau spend apa lagi. Kecuali lu mau berfoya-foya yang gak reasonable lah gitu kan. Kenapa masih kayak beli ini itu masih gak mau? Bukan saya nggak mau sih. Dia nahan gitu. Saya pingin coba kayak, pingin dong beli sports car, beli dong kayak gini. Cuman jangan naik lifestyle. Oh, terus dia selalu kasih tahu, sports car butuh maintenance loh. Butuh ngurus, ya lu mau ngurus gitu kan. Aku sih nggak mau ngurusin, dia bilang kayak gitu. Oh, aku mau beli rumah. Rumah nih 500 meter, oke. Gila lu tinggal berdua 500 meter. Jadi dia lebih ke reasonnya gitu. Jadi untuk menahan impulsivitasnya saya. Karena ya mungkin karena trader ya gitu ya kan. Agresif, impulsif, rata kanan terus-terusan gitu. Kalau dia bagian ngeremnya. Kalau lebih seperti gitu. Menarik ya. Kayak berarti dari 2019 sampai sekarang ya, yang lu lihat ya dengan kenaikan kayak gini, kayak kira-kira di luar dari mobil ya, kayak yang paling mewah yang lu pernah kasih self reward diri lu sendiri sama apa sih sekarang, pacar masih atau fiancé sama udah mau fiancé nikah apa tahun depan. kayak apa ya, kayak
kayak self reward yang paling luxurious lah buat lu berdua? Di luar dari mobil ya, dari mobil. Nggak ada sih, time lah, time gitu. Aku buy time dalam artian saya minta dia stop kerja, dia nggak mau. Jadi dia tetap mau kerja gitu. Sampai sekarang karena udah fiancé, udah terpaksa. Oh, pensi jadinya. Iya gitu. Jadi kayak you can own your life 100% gitu. Mau kemana, mau beli apa, mau apapun silakan gitu. Cuman saya tahu dia bukan orang yang head on seperti itu. Jadi mungkin the expensive thing adalah ya seperti gitu. By time, by memory, by freedom kayak gitu. Oh, pensiunin dia. Iya, Tapi sebenarnya dia masih mau kerja. Dalam dia masih mau kerja seperti gitu. Cuman Kenapa kalau misalnya dia masih mau kerja tapi lu pengen dia pensi aja? Oke. Ini boleh nanya umur gak sih? Gua nggak Sama tahu. saya di atas saya 1 tahun. Berarti kan 20-an. Iya, 28 gitu. 28 tahun pensiun guys. Nah, pensiun dalam artian saya panggil dia coba 1 tahun. Gitu. Kayak dia bilang dia mau kerja gitu ya kan. Oh, dia sampai sekarang masih bilang mau kerja? Mau kerja gitu kan, mau resign. Aduh, gue resign sedih. Udah, aku bilang coba dulu 1 tahun gitu. Jadi 1 tahun coba pensiun, live the life yang you wanna live kayak gitu ya. Dan kayak ya hidup sehat atau apapun lah, coba dulu. Kalau misalnya nggak cocok, silakan lagi kalau kamu mau kerja. Tapi at least try dulu. Mumpung kamu masih muda, karena kan bar kita kan 3. Time, energy, money. Nah, jarang yang bisa mentok gitu ya kan. Kebetulan we are so lucky kita bisa mentok kayak gitu. Jadi gunakan ini gitu. Kalau dia kerja ya energi ada, money ada, time-nya nggak ada, nggak bebas. Jadi saya mau substitute ini gitu. Jadi bisa full seperti itu. Terus waktu cewek lo submit resignation, waktu mundur, alasannya apa? Alasannya bilang, lihat porto cowok gua. Lihat trading volume cowok gua. Jangan ada yang tahu. Ya. Mungkin sekarang tapi di kantor pasti pada tahu dong. Pasti pada tahu lu pasangan kayak gini. Mungkin mereka bingung kali. Dulu gue udah pernah marahin cewek ini nih. Maafkan kehidupan saya. Enggak lah. Ya. Jangan beli rumah saya. Ya, tapi banyak yang follow aja. Cuman ya udah kayak gitu doang. Gitu. Paling diceng-cengin doang. Seperti gitu. Cuman ya as usual lah gitu. Lu pernah ini gak sih kayak mental lu ya, kayak lu ngerasa bahwa trading is not for me gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Walaupun lu lagi dari 10 ke 0 nggak pernah. I have never doubt myself gitu di market gitu. I love market that much gitu. Jadi kadang kayak bulan lalu gitu. Berapa bulan yang lalu deh kita ke Jepang. Wah itu agak gila. Jadi pas sebelum ketemu Bro kan udah pensiun kan gitu. Jadi 1 bulan di Bali, 1 bulan di Bajo, 1 bulan di sini, terus 1 bulan di Jepang. Wah loncat-loncat terus ya kan. Ketika pensiun saya kangen banget sama market kayak gitu. Jadi walaupun saya nggak trading, saya juga tetap research gitu. Research, searching, follow up apa yang terjadi karena udah part of my life seperti gitu. Nah terus di challenge untuk balik membara gitu. Jadi waktu gua ketemu lu tuh sebenarnya lu lagi pensiun sebenarnya. Lagi pensiun, lagi hobi-hobi jalannya laptop, ya bukanya cuma malam, seperti gitu. Udah mainnya udah nggak jelas, main Lego. Pensiun main Lego, main painting yang gambar, kayak gitu, di pantai. Ngapain ya, orang lagi trading minum kelapa, teman tradingan minum kelapa, naik motor, kuliner, hunting, udah kayak gitu hidupnya, gitu. Terus ini kita move on ya. Lu investment style kayak gimana sih? Kan setahu gue kan ada 2 kan. Lu itu ada yang trading sama ada yang moonstock ini kan yang dari tadi kita ngomongin. Buat definisiin teman-teman ya, moonstock itu artinya apa sih definisinya? Moonstock ya saham-saham yang to the moon lah gitu. Saham-saham to the moon sepertinya ada kepentingan, kita bisa hitung harganya dan resikonya sangat-sangat kecil. Itu definisi dari moonstock. Itu definisi dari moonstock. Jadi masih sangat-sangat early lah. Ditanya itu soalnya ada pertanyaan selanjutnya dari orang-orang yang mewakili kalian semua. Pertanyaan adalah, sekarang hold saham apa aja Bro Hengki untuk long term? Ya kalau untuk sekarang sebenarnya udah nggak begitu banyak ada. Sekarang bukan posisi yang mencari buy lagi. Saat ini ya gitu. Malah untuk cari posisi di mana sih kita harus keluar gitu. Kayaknya podcast sebelumnya ada ngomongin SCMA buka gitu, itu masih lanjut terbang terus-terusan kayak gitu. Nah, dan saham-saham seperti itu sekarang udah nggak banyak. Sebenarnya ada satu saham incaran lagi, sahamnya Pak Bakri gitu ya kan. Cuman sahamnya
terlihat masih butuh lumayan panjang waktunya. Nah, karena ada satu entitas dari luar itu jualan terus-terusan. Dia belum bersih, itu nggak akan rally. Dia pegang berapa belas persen, 20-an%, udah berkurang banyak. Nah, ini kurang lebih nanti sampai 5% baru oke, masuk kriteria saya, harga oke, saya akan baru koleksi di sana. Nah, jadi Moonstock-nya mungkin itu. Cuman belum sekarang. Belum. Seperti gitu. Berarti ini gue mewakili pertanyaan kalian. Apakah SMA sama Buka masih di hold gitu? Masih dijawab loh. Iya. Tapi ada asterik ya. Asterik ini dia holdnya udah dari harga bawah. Harga bawah. Iya, saya mau jual berapapun saya udah pasti untung kayak Iya, gitu. iya, Tinggal iya. mau saya untungnya seberapa kayak gitu. Lu Buka beli di berapa? Buka bawah banget gitu. Bawah banget di berapa ya? Saya juga even lupa gitu. Makan terus-terusan karena pas saya nganggap bagus, saya makan, dia naik, saya makan lagi, naik, makan lagi, kayak gitu. Jadi average-nya makannya berbagai sekuritas. Jadi tipsnya adalah Moonstock kan saya trading kan, tangan saya gatel gitu. Jadi saya Moonstock itu adalah beli di sekuritas yang saya jarang buka untuk menghilangi gatel saya. Berarti lu nggak pakai 3, lu pakai lebih dari 3 lebih kayak gitu. Jadi alokasiin, karena kalau nggak kadang naik di porto saya gatel, saya mau jual. Jadi makanya Moonstock ini saya opennya itu jarang-jarang. Seperti gitu. Hyperliquid masih bagus nggak kok untuk dibeli sekarang untuk investasi ya? Nih, mintanya bocoran semua ya. Spesifik sekali. Kalau Hyperliquid, harga sekarang untuk investasi, harga sekarang sih to be honest, oke, barang bagus harus diimbangi dengan harga bagus. Jadi kalau barang bagus harganya nggak bagus, itu bahaya juga. Hyperliquid barang bagus, iya. Apakah harganya sekarang bagus? Kurang bagus. Karena 44 ini daerah yang dari kemarin saya di-risk gitu. Karena kan saya all in, jual semua aset saya, mobil, rumah, semua saya jual, saya masukin Hyperliquid. Terus di sekitaran sini saya mulai kurangin barang untuk nge-cover lah gitu, yang jangan terlalu all in lagi gitu. Nah, jadi harga segini, kenapa saya jual di sini? Karena saya nganggap rewardnya sudah berat. Karena dia sideways terus 44 sampai mentok kemarin sempat 50. sentuh 50 gitu ya kan. 50 sentuh langsung drop lagi. Nah, saya nganggap ya ini udah bagian resisten. Jadi untuk kamu invest di harga sekarang tidak begitu worth it. Kan lu udah ngerasain dua-duanya nih ya, di saham iya, di kripto iya. Menurut lu lebih gampang cuan di mana? Trading di saham atau di kripto? Kalau trading jauh lebih gampang trading di saham. Kalau di kripto susahnya bukan main gitu, karena sangat sensitif terhadap news gitu. Jadi kamu mau analisanya sebagus apapun, newsnya goyang, selesai liquid. Karena mereka ada main futures. Main futures itu kan perpetual beli kontrak. Jadi misalnya gue beli kontrak long, banyak orang ngelong. Tiba-tiba dia ngedrop. Dropnya seharusnya segini, tapi kena likuidasi, for sale semua, jadinya segini. Kamu taruh stop loss ini kejemput semua, seperti gitu. Jadi agak susah. Kamu mau beli di support, nah semua orang udah tahu ini support gitu. Orang akan beli terus, jadi akan nggak nyampe gitu. Jadi trading di kripto itu cenderung lebih susah. Cuman kalau kamu enaknya kripto adalah likuiditasnya jauh lebih besar daripada saham. Tapi kalau mau trading, saran saya sih saham Indo jauh lebih gampang. Iya. Ini ada orang yang nanya, porto kripto gua dari 100 juta, sisa 10 juta. Ini nyangkut plus futures ini. Sisa ini lebih baik trade kripto, saham, forex, dia nggak mau give up nih. Nggak mau give up ya Nggak mau orangnya. give up. Jadi pilihannya tapi yang mana? Oke, kalau Kalau dibilang misalnya itu berarti saham dong, soalnya kan. iya, kalau dibilang kripto ya, saya FYI saya bukan masternya kripto gitu. Saya nggak main kripto, saya cuma main Hyperliquid satu doang gitu ya kan. First investment Hyperliquid. Jadi kalau kamu naik kripto ini nggak tahu gitu. Taunya Hyperliquid dan sekarang Plasma gitu. Tapi kalau jadi untuk ngejawab itu, jawaban saya adalah trading saham gitu. Karena saham polanya lebih gampang, lebih banyak bisa dipelajari, jamnya terukur gitu 9 sampai 4 gitu ya kan. Nah, setelah itu kita bisa do the homework gitu. Dari kripto no rest seperti kayak gitu. Kalau analisa kripto, lo itu ngelihat volumenya juga nggak sih? Untuk apa nih? Buat trading atau Trading buat beli? kripto ya? Saya trading kripto sih nggak begitu. Nggak. Pakai fundamental? Enggak juga. Enggak. Nah, hype fundamental kan nggak trading. Oke. Invest, all in. Iya, gitu. Tapi lo nggak trading kripto kan? Enggak. Iya. Trading. Tapi kalau misalnya hype berarti lo fundamental play. Fundamental play. Menariknya lo ini ya, Nah. apa namanya, otaknya tuh bisa dibagi dua, ini fundamental play, yang ini. Shifting gitu, shifting. Makanya itu saya rolling duit. Jadi gini, rolling duit.
di saham, rolling duit ada satu bucket. Bucketnya itu saya kumpulin cash untuk cari fundamental play. Makanya saya pingin juga, wah apa sih the next money, let's say gitu ya. Apa sih the next money, apa sih the next cuan, apa sih the next DSSA, kayak gitu kan. Saya akan cari saham-saham seperti gitu. Tapi in meanwhile saya akan kumpulin bucketnya. Kebetulan ketemunya di crypto, hyperliquid. Ya udah bucketnya saya lempar semua ke hyperliquid. Dan naiknya jauh, dan itu semua on-chain dan jelas. Seperti gitu. Iya, kan udah hidup cukup dari trade saham dan dapat cukup besar dari hype. Agenda buka kelas di Remora apa? Agendanya ya, ke-trigger sih gitu ya kan. Ke-trigger dalam artian trading itu bisa. Trading itu possible gitu ya kan. Not going to lie lah gitu. Ada orang nggak apresiasi kita dengan cara membayar kan happy juga kayak gitu ya kan. Nggak mau munafik dan segala macam. Jadi Tapi kan win-win. beda sebenarnya kan buat lu. Nah, kan diapresiasi gitu. Daripada nggak apresiasi, dulu bahkan saya ada nama gitu kan. Remora ada typical trading saya itu namanya sekian gitu ya kan. Scalwing namanya gitu. Diambil sama orang, dibikin grup namanya Scalwing Group. Terus saya ngomongin apa, ada beberapa yang influencer yang masuk juga gitu ya kan. Dia ngomongin ke grup dia. Padahal influencer jauh lebih gede daripada saya gitu. Nah, itu kan saya nggak ngerasa diapresiasi gitu. I don't like it. I don't like that feeling gitu kayak ya taking things for granted gitu. Saya nggak suka dimanfaatkan. Makanya dari itu ya officially I make mine kayak gitu. Dan orang yang apresiasi saya silakan. Nggak apresiasi saya ya udah nggak usah seperti gitu. Lu tahu nggak sih lu dapat duitnya berapa segala macam atau lu nggak even tahu? Apanya? Ini berarti 99% punya. Betul. Oh ini juga lu bahkan ya. I don't gue nggak gitu peduli lah gitu ya. Semua dia ngurus gitu ya kan. Duit masuk dia punya semua gitu. Ini bukan untuk duit gua gitu. Kecuali gua cari duit beda. Nah, orang hargain saya tukar kalian hargain saya dengan jasanya saya. Yaitu apa yang saya ngalamin dari ketika saya COVID sampai sekarang. Gitu. Duitnya nggak pegang sama sekali. Sentuh 1 sen pun enggak seperti gitu. 99,9 gitu. Bukan 90%, bukan 70%, 90%. 99,9 gitu. Begitu. Jadi kalau dia berubah pikiran saya bangkrut. Gitu, mentok kanan juga gitu, jangan tanggung-tanggung seperti gitu. Untuk retail masuk 100M di saham FCA ini agak gila kayak gitu. Ini terlalu gila menurutku, di luar kewajaran kayak gitu. Jadi karena di luar kewajaran, dia bukan follow lagi gitu. Bayangin dia masuk 100M. Market makernya balik-balik aja. Buang 200M, 300M, mati dia gitu. Ngapain saya ikut dia mati? Saya nggak mau mati gitu ya kan. Jadi saya koin lah 1.500 dia jual gitu ya kan. Dia jual kan jual ke retail. Nah dia jual ke retail, pengendali jual, aku jual gitu. Gue mati bareng gitu. Gue jual, tapi nanti jatuh. Misalnya kumpulin lagi, beres kayak gitu. No hard feeling lah gitu. Akhir-akhir ini emang banyak banget retail itu mulai aktif lagi. Nah, gila retail tiba-tiba mulai aktif, bahaya nih, harus mulai keluar banget